membuat Korea begitu frustasi dan ini yang kita harapkan bisa ditampilkan oleh para pemain dari Garuda Muda. Kedua tim sudah memasuki arena persaingan di Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium Jeddah. Dan tentunya pasukan Garuda Muda dengan jersey merah di laga kali ini akan tampil berjuang untuk bisa mengunci tiket lolos ke World Cup U17 di Qatar. Dan sesaat lagi, National Anthem dari kedua tim akan berkumandang di Jeddah. Anthem dari kedua tim sudah berkumandang dan selamat malam buat yang nobar Timnas di Vision Plus dan yang nonton pakai fitur Connect. Jangan lupa selain Timnas di Vision Plus kamu juga bisa streaming Liga Champions, F1 dan MotoGP. Langganan paket Bein Sport atau Ultimate cuma Rp1.000 per hari sudah termasuk tayangan original series dan film-film keren. Dan mari kita saksikan persaingan sesaat lagi yang akan berlangsung antara Indonesia U17 menghadapi Yemen. Ini itu stay terus di Vision Plus. Line up yang disiapkan oleh Coach Nova Arianto, Imam Hariri. Ya, tidak ada perubahan dengan formasi 3-4-3, memainkan tetap Putu Panji dan juga Matthew Baker sebagai leader di belakang, Nazio Alvaro dan Evandra Floresta menjadi double pivot, sedangkan di depan Mirza, Fadli dan juga Goli akan ditopang oleh Fabio Aska dan juga Daniel yang tampil begitu baik di laga melawan Korea. Dava Gazemi, penjaga gawang tangguh yang beraksi untuk Dewa United juga tampil sangat apik kala ditantang oleh Korea Republic dan dia memiliki positioning yang sangat baik. Betul. Dan dengan postur yang ada pun beberapa kali klaim bola udaranya sangat tepat dan membuat pertahanan Indonesia semakin tenang dengan adanya Dava di bawah misal gawang. Jangan lupakan bagaimana Al Ghazani Dwi juga melengkapi trio di lini pertahanan yang akhirnya membuat tim bisa tampil begitu disiplin. Kedua kapten sudah bertemu di tengah lapangan, Putu Panji dan juga tentunya kapten dari Yemen Mohamed Wahib Al-Kharash yang mampu menciptakan gol juga di laga pembuka bagi Yemen, sedangkan para official bertugas Dailatov Abdullah dari Tajikistan, main referee yang sedang berbicara dengan kedua tim setelah coin toss berlangsung. Asisten referee 1 adalah Fafo Karayev, asisten referee 2 adalah Ashraf Abu Zubaida, dan tentunya fourth official adalah Torpong Somsing yang berasal dari Thailand. Dan line up Yemen asuhan coach Samer Saleh. Ya, ada satu perubahan di mana Abdullah Muhammad kali ini tampil sejak awal menggantikan posisi dari Ahmed Said dengan formasi yang nampaknya akan kembali menggunakan pattern 5-3-2 yang ketika menyerang bisa bertransformasi menjadi 3-5-2. Iya, menarik sekali untuk melihat nanti situasi hybrid juga yang dimainkan oleh Yemen seperti yang mereka tampilkan kala berhadapan dengan Afghanistan, dan tim ini punya kelincahan, kecepatan yang harus diwaspadai dan pergerakan-pergerakan cerdik in behind dari para pemain di lini kedua dan lini serangnya juga akan menjadi ujian bagi Fabio Aska dan kawan-kawan. Dan tentunya 15 menit pertama sangat krusial, dan kalau bisa tampil tenang dan lebih terukur tentunya akan ada kesempatan juga bagi pasukan Garuda untuk bisa melukai pertahanan dari Yemen U17. 60,8% duel sukses, persentase yang begitu tinggi yang ditampilkan oleh Yemen melawan Afghanistan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena lawan yang hadapi
kali ini 2 kali lipat lebih fisikal dibanding laga lawan sebelumnya, dan ini membuat kita berharap juga para pemain tetap tenang dengan modal yang begitu positif yang sudah ditampilkan oleh anak-anak muda Garuda Indonesia. Dan jangan lupa kita punya Matthew Baker dari segi physicality, bagaimana dia berani berduel, bertempur luar biasa dengan karakteristik seorang pemain bertahan yang begitu tangguh. Dan kita akan juga menikmati bintang muda Yemen Aiman Mohamed Abdul Rab yang sudah banyak mendapatkan kontak dengan tim-tim di Roshan Saudi League tentunya. Sesaat lagi persiapan menuju ke persaingan kedua di grup stage bagi pasukan Garuda Muda. Kita berharap tentunya akan ada sajian apik seperti yang mereka tampilkan kalau mampu mengalahkan Korea Republic di laga yang begitu krusial kali ini menghadapi Yemen U17. Kick-off persaingan babak pertama sudah berlangsung. Satu kiriman bola cepat coba diarahkan kepada Fabio Aska, masih bisa diamankan oleh para pemain Yemen U17. Bali tekanan, lagi satu kesempatan yang coba dibangun oleh Vandra Florasta dan pasukan Garuda Muda. Ya, coba untuk bermain langsung dengan energi positif ditampilkan oleh para pemain dengan positioning yang cukup sempurna sejauh ini. Pattern 3-4-3 terus dipertahankan, dan ketika bertahan kita tahu bahwa Alberto kerap turun menopang Fabio Aska. Ali Nasser kali ini, Omar Atwi berikan kepada sang kapten Muhammad Wahib Al-Kharash. Sangat baik satu pressure yang dipertunjukkan oleh bintang muda Indonesia Muhammad Zahabi Goli, dan terus dipantau tentunya oleh head coach Nova Arianto. Ya, Coach Nova juga dalam 1,5 tahun persiapan bersama timnas U17 begitu intens dengan approach yang begitu apik di laga pertama, dan itu buah dari drill yang ia lakukan selama persiapan bagi timnas U17 ini. Coach Saleh juga terus meneriakkan instruksi karena ada ancaman yang cukup berbahaya terus ditawarkan oleh pasukan Garuda Muda. Kali ini harus waspada tadi sang pemain bertahan Muhammad Abdullah untuk bisa mencermati apa yang coba ditampilkan oleh Fadli Alberto Hengga, bintang Indonesia yang juga sudah tampil sangat baik di laga pembuka. Alberto Hengga adalah bintang yang beraksi untuk Bayangkara. Yemen tahu betul sepertinya dengan ancaman dari pasukan Garuda Muda. Kita lihat bagaimana mereka coba kendalikan bola dengan tempo sedang, tidak build up tergesa-gesa karena mereka khawatir kalau ada intercept yang terjadi dengan mungkin pressure highline dari pasukan Garuda, ini akan membuat mereka langsung mendapatkan ancaman. Seperti kali ini, satu kesempatan bagi Indonesia U17. Gagal tadi ya. Hengga yang coba memberikan umpan kepada Mirza. Fabio Aska coba berduel, kiriman bola cepat mampu diantisipasi oleh Putu Panji yang memberikan umpan back pass kepada Dafa Al-Ghasemi. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Nazril Alvaro Syahdan yang menjatuhkan lawannya Ali Nasser. Ya, kontak fisik pertama dari Nazril Alvaro dengan upaya untuk langsung menghentikan upaya membangun serangan dari Yemen, dan terlihat bagaimana permainan dari Yemen juga cukup taktis dengan tempo yang benar seperti Anda katakan Adi, cukup lambat. Kiriman bola yang cukup mengancam di area sentral tadi coba digapai oleh Muhammad Abdullah tapi gagal. Ini menguntungkan bagi Indonesia yang sempat memberikan celah tadi ketika umpan disajikan oleh sang pemain bertahan Muhammad Wahib Al-Kharash. Iya, harus waspada dan tetap berkonsentrasi. Bagaimana terlalu nyaman tadi ketika sang kapten memberikan satu delivery bola progresi ke depan tanpa ada satu yang menghalau. Peluang bagi Fabio Aska, melaju berbahaya, tidak offside kah? Tendangan yang dilepaskan Zahabi Goli, mampu memutarkan jala tapi sayang sudah dalam posisi offside tadi. Ya, ini kecemerlangan dari Fabio Aska yang langsung mendapatkan momentum dengan satu penguasaan bola, kontrol cukup apik. Ia tahu bahwa Mirza sudah offside, coba mengambil keputusan dengan memberikan bola yang lebih diagonal, namun sayang ternyata Gali pun berada dalam posisi yang sama, ya offside tadi. Iya, satu langkah lebih cepat tadi Zahabi Goli, tapi ini kemudian potensi yang bisa ditawarkan oleh Zahabi Goli yang punya kecerdikan untuk melihat celah di belakang garis pertahanan dari Yemen, dan finishingnya tentunya luar biasa. Kita harapkan kembali tersaji kesempatan bagi Fabio Aska dan Indonesia U17, mampu dihalau tadi oleh Ali Nasser.
Ali Nasir Daleo yang merupakan seorang pemain tengah tapi juga rajin membantu pertahanan. Beraksi untuk Al Hilal. Lemparan ke dalam panjang yang berbuah gol. Ya. Menjadi proses awal Betul. penalti bagi pasukan Garuda juga dari sisi yang hampir sama ini. Lemparan dari Fabio Aska dilayangkan berbahaya menuju tiang pertama dari gawang Yemen, gagal disambut dengan baik tadi oleh Putu Panji dan juga Matthew Baker. Ya, satu pergerakan dari Putu Panji membuat Omar Atwi akhirnya melakukan kontak terhadap bola dan berbuat tendangan sudut. Namun lagi-lagi itu adalah delivery lemparan ke dalam yang begitu spesial dari Fabio Aska. Tendangan sudut bagi Indonesia U17 Muhammad Zahabi Goli. Cepat dia ambil, coba lagi mengancam, masih mampu dihadang tadi upaya yang ditawarkan oleh kombinasi Zahabi Goli dan juga Alberto Hengga. Daniel Alfredo. Jaga gawang Dava lebarkan ke sisi kiri. Dan jika kita melihat apa yang terjadi di laga melawan Afghanistan, nampaknya Yemen pun akan sedikit membiarkan Indonesia bermain dengan bola, Adi. Itu yang akan membuat approach dari Coach Nova. Kita akan nantikan seperti apa. Karena pasti akan ada sedikit switch perubahan taktik dengan apa yang kita hadapi saat ini, Yemen. Yang membiarkan untuk membuat mereka sedikit berada di area pertahanan sendiri. Satu kesempatan tadi bagi pemain bertahan Muhammad Al-Ghazali untuk naik menuju ke hampir menuju lini serang bahkan tadi untuk bisa berkreasi, dan ini adalah tentunya konsep yang berbeda yang harus bisa dicermati juga oleh Coach Nova Arianto, di mana lawan dengan sistem yang berbeda akan membiarkan pasukan Garuda Muda untuk bisa tampil mendominasi dengan bola, tapi sepertinya space yang akan digunakan ini yang coba ditutup oleh para pemain Yemen, dan ketika mereka defending agak deep kemudian mampu merebut bola, akan ada kiriman-kiriman bola berbahaya yang akan diarahkan menuju ke jantung pertahanan, pun juga dengan akselerasi para pemain Yemen yang punya kemampuan luar biasa terutama dari sektor flank sebelah kiri. Wah, Alberto hampir saja bisa mendapatkan satu bola dengan upaya intercept cukup baik. Dan yang paling penting adalah ketika kita banyak menguasai bola, artinya rest defense kita juga harus siap ya. Posisi defense ketika bola bisa direbut oleh lawan adalah hal yang memang sangat sulit untuk bisa dieksekusi oleh para pemain, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda ini. Antisipasi dari turnover yang menuju ke transisi yang akan dimanfaatkan Yemen ini yang harus diperhatikan. Oleh karenanya kita lihat bagaimana di lapangan tengah akan ada duel-duel menarik, dan balance lapangan tengah terus terjaga dengan penampilan dari Nazril Alvaro Syahdan tadi. Untuk Panji kali ini Muhammad Al-Ghazali, pemain generasi itu Persija Jakarta. Fadli Alberto Hengga kepada Fabio Aska, bola regresif yang ditawarkan kembali kepada Kapten Putu Panji. Terus memegang kendali di laga ini di awal persaingan, memasuki menit ke-8 pasukan Garuda Muda coba mencari kesempatan lagi. Switch of play yang sangat baik, first touch yang indah dari Fabio Aska berujung kepada Fadli Alberto Hengga yang memang punya kemampuan ball carry, bisa sedikit memancing lawannya untuk melakukan kontak, dan ini yang kita harapkan bisa ditampilkan terus konsisten oleh Fadli Alberto. Dengan resep serupa tentunya Fabio Aska kembali, lemparan jauh yang sangat berbahaya. Putu Panji coba menyambut bola tadi. Masih ada peluang bagi Matthew Baker yang diganggu oleh Mohamed Noman Al-Rawi. Di bawah tekan kali ini Yemen, Mohamed Wahib Al-Kharash, sang kapten yang memang tampil sangat tenang sejauh ini. Ali Abdullah menjauh kaki kiri, terlalu deras tadi, gagal bisa dimanfaatkan oleh Karem Abdul Latif yang sejauh ini di lini serang Yemen masih cukup terisolir dengan masih minimnya bola-bola yang bisa dia manfaatkan. Ya, bahkan Ali Daleo pun terpaksa terus banyak lebih bertahan melebar dibanding untuk bisa membangun serangan karena tidak ada pasokan bola yang bisa didapatkan oleh Yemen. Sangat baik tadi, pressure berujung dengan ball retention bagi Evandra Forasta, melaju berbahaya, berikan umpan melebar. Daniel Alfredo dan di mulut gawang Mirza mampu melesakkan bola. Ini kali kedua gol tercetak, tapi sayang, sangat disayangkan. Bendera offside kembali diangkat oleh linesman Mirza, sangat disayangkan dalam posisi offside kalau melakukan tap in tadi. Ya, sebenarnya ini skema yang sempurna, tidak ada yang salah dengan skema yang ditampilkan. Bagaimana sebagai striker yang diandalkan untuk
mencetak gol. Ia mengambil posisi di tiang kedua dan ada bola yang juga tampil begitu baik dari Daniel, namun sayang sedikit tidak beruntung karena ternyata garis pertahanan lawan sudah naik. Wow, rupa sekali ini. Yemen coba merespons tapi dengan cekatan. Bagaimana aksi penjaga gawang Dafa Al-Ghazemi kembali begitu apik untuk bisa mengamankan situasi di kotak penalti dari Indonesia U17. Persaingan di awal laga di bawah 10 menit sudah tercipta 2 kesempatan bahkan 2 gol yang mampu dilesakan tapi keduanya dianulir. Dan kali ini bola mampu direbut dan Yemen coba untuk mengancam. Kesempatan pembuka bagi Aman Mohamed Abdul Rab tadi masih terhadang. Dan sejauh ini tidak pernah kalah jumlah angka pemain di lapangan tengah. Bagi pasukan Garuda Muda selalu saja 3 melawan 2 di area sentral. Ini sangat-sangat efektif untuk meredam daya sengat dan juga kreasi dari Yemen U17. Ya, permutasi posisi dan juga saling mengcovernya sangat baik ya sejauh ini. Dan ini membuat akhirnya berkali-kali upaya rangkaian serangan dari Yemen justru berbuah satu hal yang buntu. Lihat bagaimana upaya bermain lebih direct juga tidak begitu maksimal karena bola yang dikirimkan bisa terus di-cover oleh para pemain bertahan Indonesia. Dan itu membuat akhirnya crossing tersebut hanya menjadi bola yang terlepas. Umpan direct kali ini masih ada satu gangguan dari Wahib Al-Kharash, sang kapten yang terus tampil tenang di bawah tekanan dari para pemain Garuda Muda. Lagi serangan, Sahabi Goli dijatuhkan, pelanggaran, keuntungan bola, tendangan bebas cepat diambil. Daniel Alfredo coba menusuk tadi, masih ada satu tackle krusial dari Abdul Al-Laidi. Ya, sangat berbahaya bagaimana permainan Indonesia benar-benar penuh kontrol sejauh ini dan Daniel Alfredo juga pemainnya begitu bisa memanfaatkan ruang di pertahanan lawan ya. Beruntung bagaimana satu tackling bersih dilakukan oleh Yemen sehingga membuat area berbahaya mereka bisa langsung kembali tutup dengan satu tackle dari Ahmed Al-Jelidi. Ya. Ide Cermerang tadi untuk langsung mengambil tendangan bebas cepat ya. Betul. Lempar ke dalam dari sisi yang berbeda bagi Fabio Aska. Kembali Putu Panji menjadi target. Ada Evan Florasta kendalikan bola bagi pasukan Garuda Muda. Fabio Aska umpan kaki kanan yang kembali sangat potensial. Mirza coba menggapai bola. Tangkapan dari Wesam Al-Asbahi tadi sangat vital untuk mencegah ancaman terus dikembangkan oleh para pemain Indonesia U17. Ya, ini permainan yang tidak hanya begitu baik disiplin, tapi juga nampak ada satu sentuhan yang lebih agresif ditampilkan oleh para pemain timnas kita. Dan ini adalah adaptasi dari bagaimana Yemen bermain. Dan saya rasa memang ini adalah pilihan yang cukup baik karena untuk menjaga intensitas tadi. Jika bermain lebih menunggu pun justru akan sangat berbahaya bagi intensitas timnas kita sendiri. Ya, Mirza pun kalau ada kontak tadi dengan bola sudah dalam posisi offset. Betul. Ya. Ini yang menjadi satu hal yang harus terus dikembangkan dari permainan Mirza, dari segi positioning, dari segi timing juga. Dan tentunya harus lebih piawai untuk melihat situasi di zona pertahanan lawan. Tapi sejauh ini 13 menit yang berlalu begitu mempesona di Jeddah. Tinggal yang kurang adalah gol yang tercetak secara sah. Dan ini yang akan menjadi masalah kalau hingga menit ke-20 misalnya dengan keadaan pertandingan seperti ini, dengan kendali tekanan, dengan mampu terus mengancam pertahanan dari Yemen tapi belum ada gol tercetak. Ini tentunya diharapkan akan segera terjadi satu pemecahan masalah dengan outcome gol pembuka mampu diciptakan pemain Indonesia U17 tentunya, Ibang. Dan nampaknya Coach Syamir Muhammad Fadil pun mempertahankan trio lini pertahanannya ya. Ada Omar Atwi, Al-Rawi dan juga Al-Garash sehingga membuat chemistry ketiganya sejauh ini berhasil membuat beberapa tarikan offside yang berhasil terhadap Mirza. Jadi Mirza pun harus lebih bisa beradaptasi ya dengan garis pertahanan lawan. Aiman Abdul Rab tadi, bola dilebarkan sektor kiri, sangat berbahaya. Satu upaya tendangan yang begitu mengancam dari Ali Nasser Dareo. Dan memang dialah outlet serangan paling berbahaya Yemen sejauh ini. Betul. Dari sisi sebelah kiri bidang permainan Yemen dan hampir saja Fabio Aska yang memberikan space tadi. Disambut dengan sebuah tendangan yang begitu dahsyat dari Daleo. Ya, inilah Yemen yang tetap berbahaya. Abdul Latif mungkin sepanjang laga di 14 menit pertama tidak mendapatkan banyak kesempatan, tapi sekali mendapatkan bola, tadi memberikan satu bola menuju area diagonal yang hampir saja membuat Ali Daleo melepaskan satu situasi berbahaya.
Coach Nova dengan Coach Samer Saleh dengan menggunakan warna yang sama tapi gaya berbeda. Iya. Yang satu dengan tracksuit, yang satu dengan laser. Lempar ke dalam bagi Indonesia U17. Fabio Aska sangat integral perannya di awal persaingan kali ini. Mirza, shielding yang sangat baik tapi tidak mampu berikan bola yang tepat tadi. Masih ada kiriman umpan dari Fabio Aska. Kesempatan, tendangan dahsyat, berbuah gol pembuka yang sangat spektakuler. Kualitas tendangan maut dari Zahabi Goli menggetarkan jala Yemen dan membuat sang penjaga gawang mereka Wessam Al-Asbahi tidak berdaya. Zahabi Goli sensasional dengan upaya luar biasa, penuh presisi. Gol yang begitu dinanti akhirnya terjadi dan Zahabi Goli menunjukkan aksi terbaiknya. 1-0 Garuda Muda unggul. Kekuatan insting dan juga kekuatan mental dari Zahabi Goli memanfaatkan momentum yang begitu cepat dengan tendangan akurat, dengan akurasi yang begitu sempurna. Power bola juga membuat sang penjaga gawang gagal untuk menjangkau bola yang begitu melesat mulus, menggetarkan gawang dari Yemen dan membuat pemuda berusia 16 tahun kelahiran Bekasi ini bisa membawa Garuda Muda unggul atas Yemen. Dari Bekasi untuk para pendukung di Jeddah dan juga di seluruh Indonesia. Betul. Bagaimana aksi dari Zahabi Goli yang terus membuat kita terkesima. Usia sangat muda tapi punya kemampuan insting tadi yang luar biasa. Dan kalau saya tidak salah, tanpa ada sentuhan terhadap bola tadi, langsung dia melepaskan tendangan yang benar-benar luar biasa dan begitu sulit. Bahkan kalau ada dua Wessam Fuad Al-Asbahi di garis gawang Yemen, tetap akan tercipta gol. Kali ini satu respons, tapi cerdiknya pengamatan dan hadangan yang diberikan oleh Muhammad Al-Ghazani mencegah tadi satu kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Muhammad Abdullah. Oke, dan memang jika kita melihat apa yang terjadi di momen tadi, memang ada kesalahan dari sektor pertahanan lawannya dengan kontrolnya tidak sempurna. Tapi penempatan posisi Zahabi Goli di sana adalah buah dari hasil latihan. Zahabi Goli kembali coba melipatkan Daniel kali ini. Daniel Alfredo gagal untuk menusuk, tapi ada kendala cedera yang dialami oleh pemain Yemen yang tergeletak, tapi laga berlanjut dan foul terjadi, tendangan bebas. Dan atensi akan diberikan karena sepertinya ada sentuhan di bagian wajah tadi. Betul. Dan memang lagi-lagi kita harus memuji bagaimana cara Coach Nova Arianto dan sang asisten Coach Tommy Prasetyo dalam melakukan drill terhadap tim ini. Sehingga ketika dalam situasi bertahan dan tidak menguasai bola sekalipun, para pemain tetap on position. Ya. Sehingga bola yang gagal dikuasai oleh Ahmed Al-Chadi tadi langsung menjadi hal yang menguntungkan bagi Zahabi Goli yang langsung dia sepak dengan akurasi begitu tinggi, Adik. Iya, shape dari tim ini luar biasa. Betul. Baik di lapangan tengah, kemudian juga di sektor pertahanan. Mereka disiplin posisi dan coverage para pemain juga impresif ya. Mereka bekerja luar biasa ketika tanpa bola. Dan sepertinya tahu betul apa yang harus dilakukan ketika memegang kendali bola. Memanfaatkan dua pemain depan dengan karakteristik yang agak berbeda. Ada Mirza, ada Zahabi Goli. Dan baru saja kita menjadi saksi bagaimana luar biasanya kemampuan Zahabi Goli. Dan juga ini sepakan yang saya pikir top class. Di momen penuh tekanan, dia begitu tenang tanpa melihat ke gawang. Ini insting dan dia tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membuat bola menjauh dari hadangan sang penjaga gawang. Salah satu gol terbaik di turnamen kali ini baru saja terjadi di Jeddah. Coba merespons para pemain Yemen. Daleo menusuk masuk. Umpan disajikan, sangat mengancam, mampu dihalau. Ada kesempatan lagi, tapi luar biasa. Daniel Alfredo tadi mengawal aksi dari Noman Al-Rawi. Yemen coba lebih agresif untuk keluar menekan. Ada space yang tercetak, tendangan jarak jauh, tapi Matthew Baker dengan sangat luar biasa tadi menutup ruang tembak yang coba dimanfaatkan oleh Aiman Abdurrab. Ya, inilah pentingnya juga sosok dari Matthew Baker yang secara performa begitu memperlihatkan bagaimana ia memiliki pengalaman dengan mental yang begitu matang sehingga ketika ada satu situasi berbahaya bisa melakukan satu aksi defense yang sempurna, termasuk tadi satu blocking yang membuat satu upaya shot jarak jauh gagal dilepaskan sempurna oleh para pemain Yemen. Jangan penjuru Ali Nasir
yang memberikan bola berbahaya ke tiang kedua tadi. Coba disambut sebuah tandukan oleh Karim Abdul Latif, tapi masih terus dibayang-bayangi tadi oleh Alberto Henga. Ya, dan kita saksikan bagaimana kombinasi zonal marking dengan man-to-man marking diterapkan Ya. dalam situasi bola mati, hal yang sangat menjadi approach positif saya rasa ketika menghadapi tim-tim dengan pemain rata-rata tingginya Ya. superior dibanding Indonesia. Tapi tidak berpengaruh karena kita lihat sudah begitu siap ya para pemain. Yes, betul. Pasukan Garuda Muda tidak terpengaruh dengan perbedaan height. Mereka lebih cepat untuk menerka apa yang coba dilakukan oleh pemain Yemen dan juga terus menutup space-space yang coba dimanfaatkan. Seperti kali ini, satu tangkapan nyaman kembali bisa diperagakan oleh Dafa Al-Ghazemi dan membuat sirna harapan Yemen untuk bisa membalas ketertinggalan gol di laga kali ini. Ya, ketika bertahan dalam situasi tendangan sudut, ada 3 pemain yang bebas tidak mengkapur pemain lawannya, dan 7 pemain lainnya adalah pemain yang diwajibkan untuk melakukan man marking. Itu Ya. adalah kombinasi yang membuat akhirnya 2 tendangan sudut dari Yemen, dua-duanya gagal untuk menjadi hal yang berbahaya. Ya. Dan itu yang membuat kita juga sangat perlu memuji bagaimana pemain-pemain muda ini bisa mengaplikasikan apa yang sudah terjadi di latihan selama berulang-ulang ke pertandingan nanti. Ya. Karena itu hal yang sangat sulit bagi para pemain muda. Dan juga jumlah pemain yang ideal memang 6 Ya. hingga 8 untuk menutup di area kotak penalti ketika Ya, ada betul. set piece, baik itu tendangan penjuru pun juga sepakan bebas dari area-area di sekitar flank ya. Ini Yes. adalah antisipasi yang tepat dengan kombinasi man mark dan juga zonal ini yang terus diperagakan, dan kita punya pelatih yang merupakan mantan pemain bertahan hebat juga. Nova Betul. Arianto, sang suster ngesot dulu Ya, dia betul. julukannya. Coach Nova tentunya semasa bermain dilatih oleh pelatih-pelatih hebat, Ya. Ivan Kolev. Juga kita tahu bahwa ia pernah bertandem dengan almarhum Bejo Sugiantoro, Betul. dan sang ayah juga pelatih kawakan, Coach Sartono Sartono Anwar, Kalau pulang ke rumah ada pelatih lagi di betul, rumahnya. yang akan langsung mengevaluasi taktiknya di. Laga berlanjut dengan keunggulan di Jeddah bagi Indonesia U17. Putu Panji lebarkan bola ke sektor kanan. Al-Ghazani coba lagi melibatkan Fabio Aska yang kali ini diberikan lisensi untuk bergerak lebih tinggi ketimbang di laga persaingan menghadapi Korea Republic, dan terus bersinar. Double up yang sangat baik ya, Ibam. Betul, Kembali diperagakan tadi. Evandro Florasta sempat 1 lawan 1 dengan Ali Nasser Daleo, tapi kemudian Al-Ghazani dengan cepat bergerak ke sisi. Inilah bagaimana pentingnya saling menutup ruang ditekan dengan begitu baik oleh para pemain timnas kita ya. Ketika Fabio Aska didorong lebih sedikit ke depan, Evandra siap untuk mengcover, dan juga Al-Ghazani yang Ya. bisa langsung memberikan satu bantuan. Dan kerap like-nya Fabio Aska juga membuat akhirnya Ali Daleo belum banyak bisa bergerak dengan bola di sejauh ini. Wow, ada gerakan tangan tadi. Ali Nasir Daleo terhadap Fabio Aska di bagian kepala, tapi tidak terpantau sebagai sebuah pelanggaran. Daniel Alfredo cepat lepaskan umpan, dan Zahabi Goli memang punya kemampuan luar biasa. Technical ability yang begitu impresif. Apakah pelanggaran diberikan? Tidak. Hanya berujung menjadi tendangan gawang ketika Daniel Alfredo terjatuh tadi. Ya, agak disayangkan sebenarnya karena memang jelas ada kontak yang ditampilkan oleh Al-Jedi terhadap Daniel Alfredo. Dan memang dari kondisi tersebut bola sudah hilang dalam penguasaan ya setelah kontak pertama terjadi. Yemen U17 yang coba bangkit cukup tersentak dengan bagaimana indahnya gol yang sangat memanjakan mata ditawarkan tadi oleh bintang muda Zahabi Goli. Ya, Zahabi Goli pemain yang bermain untuk Persija Jakarta ya di Elite Pro Academy. Ruang bagi Yemen, dan ada gerakan yang cukup tinggi dari kaki tadi. Pemain Yemen Muhammad Abdullah yang terkena di bagian wajahkah tadi. Iya, Muhammad Abdullah pemain yang menjadi pemain pengganti di laga pertama, kali ini bermain sejak awal, dan terlihat bagaimana ia juga menjadi satu pemain yang cukup shaky yang bisa dimanfaatkan oleh 2 pemain di tengah Indonesia yang tampil begitu stabil. Ini dia aksi yang berani dari Al-Ghazani juga membuat akhirnya kontak berbahaya dilakukan oleh Abdullah yang memancing dan membuat kartu kuning terjadi di momen ini. Iya, tersentuh tipis ya dengan studs tadi. Betul. Sehingga di bagian kening dari Al-Ghazani ada luka yang terlihat. Dan harusnya kalau referee melihat ini ada sebuah dash di bagian kening, harus mendapatkan atensi terlebih dahulu dari
fisio, tim medis dari Garuda Muda. Karena tetap akan dianggap sebagai bagian dari concussion protokol. Satu kesempatan, Daniel Alfredo, umpan datar yang mampu dihalau. Peluang berikutnya bagi pasukan Garuda Muda. Sebuah tandukan indah berujung gol tercetak lagi dari Alberto Henga dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Alberto Henga sejak awal laga menjadi outlet yang sangat mengancam di backline Yemen dan sentuhan luar biasa dari sundulan indahnya membuat pasukan Garuda unggul 2-0 atas Yemen U17. Luar biasa bagaimana lagi-lagi Garuda Muda tidak hanya menggebrak tapi juga semakin meyakinkan dengan permainan full control. Kali ini satu momentum dimanfaatkan dengan begitu baik. Fadli Alberto Henga, pemain asal Bojonegoro ini bisa memanfaatkan situasi di mana shape pertahanan lawan tidak begitu baik dan ia memanfaatkan bola yang sebenarnya tidak tertembak sempurna. Dan ini membuat akhirnya Indonesia tidak hanya unggul tapi menjauh dan mendekati untuk menuju Piala Dunia di 2025 November nanti, Adi. Luar biasa, satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Alberto Henga. Positioning sangat baik dan kemampuan dia menyambut bola yang sebenarnya bagi Zahabi Goli mungkin sebuah sepakan menuju gawang. Betul. Tapi ini kecerdikan dari sang pemain asal Bayangkara, Fadli Alberto Henga, di momen yang tepat dengan bereaksi sangat indah tadi untuk bisa memindahkan arah bola menuju ke sudut gawang yang sulit digapai tadi oleh Wessam Fuad Al-Azbahi untuk kali kedua memungut bola dari jala gawang Yemen. Dan seperti yang dikatakan Ibam, tiket menuju ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar semakin dekat. Satu bola over the top coba dimanfaatkan oleh Mirza. Mulai ada sedikit kekacauan di backline dari Yemen dengan pressure yang luar biasa terus dipersembahkan. Daniel Alfredo gagal untuk bisa mengamankan bola, sudah melewati garis byline sebelum dia mengumpan tadi. Luar biasa ini. Intensitas dari tekanan yang disajikan dengan outcome 2 gol tercetak. Ini merupakan satu approach yang luar biasa dari timnas muda kita dan berbuah 2 gol yang memberikan keunggulan yang sejauh ini cukup nyaman di laga persaingan di match kedua dari grup C. Nampaknya Coach Nova sudah mempelajari bagaimana Yaman akan kembali menunggu seperti apa yang mereka lakukan melawan Afghanistan. Dan permainan menunggu dari Yaman, Coach Nova ladeni dengan intensitas yang tepat saya rasa. Memang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak bisa dikatakan rendah. Bagaimana para pemain juga tampil begitu impresif. Kita tadi melihat bagaimana Daniel Alfredo dalam kondisi tidak seimbang pun masih bisa melepaskan crossing kaki kiri yang sangat baik meskipun bola sudah keluar lapangan. Artinya memang ini membutuhkan pemain-pemain yang memang siap tampil sempurna dan di momen ini para pemain juga sudah begitu tampil begitu menggigit. Dan jangan lupa juga kita sempat berbincang tentang bagaimana di pre-match tadi. Keunggulan dari tim Yemen ini yang tidak bisa diantisipasi dengan cermat Afghanistan U17 adalah bagaimana kekuatan flank. Tapi dengan menampilkan Daniel Alfredo dan juga Fabio Ascar tinggi, maka akan di-engage cepat. Bahkan menuju ataupun di sekitar bidang permainan sendiri dari Yemen. Membuat kedua pemain flank ini tidak nyaman. Kali ini di half space ada peluang. Satu sepakan, tapi justru ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain depan Yemen, Karim Abdul Latif, yang terpantau tadi oleh referee Davlatov Abdullah asal Tajikistan. Karim Abdul Latif nampaknya sedikit terlalu lama untuk melepaskan tendangan sehingga membuat Daniel sudah terlebih dahulu mendapatkan sentuhan dan ini membuat ayunan kaki Karim Abdul Latif justru menyapu kaki dari Daniel Alfredo sendiri. Itu yang membuat wasit mendatang sekali dan memberikan satu keputusan. Mirza menusuk masuk, mampu dihentikan tadi laju dari Muhammad Mirza dengan adanya gangguan dari Muhammad Wahid Al-Kharaj. Mirza pun tentunya perlu kita apresiasi bagaimana dengan postur yang cukup tinggi yang juga kerap bermain melebar. Ini membuat adanya ruang bagi Alberto untuk bisa lebih menusuk. Di momen tadi pun bisa ia tampilkan dengan begitu baik. Al-Kharaj sangat kesulitan di zona pertahanan dari Yemen. Fabio Ascar lemparannya lagi berbahaya. Hampir tadi mampu disambut Mirza karena penjaga gawang Yemen sudah out of position tadi. Wow, sangat dahsyat lemparan dari Fabio Ascar. Kesempatan tapi begitu tenang Daniel Alfredo dan kemudian penjaga gawang Dava juga apik untuk mengamankan situasi. Yang terpenting sekarang bagi Matthew Baker dan kawan-kawan menjaga pertahanan
tampil agak lebih deep, bukanlah menjadi kendala karena ada proteksi 2 gol yang harus dilakukan dan juga ada kenyamanan dengan buffer yang cukup ideal ini 2 gol. Dengan kredit bagi tentunya bintang kita yang terus tampil mempesona, Zahabi Goli yang terlibat dalam 2 gol yang tercetak di laga ini. Mungkin di gol kedua tendangannya sedikit slip. Justru slipnya itu membuat ia mencetak 1 assist yang begitu cantik juga. Yang menjadi goal involvement tentunya. Yes, betul. Dan kita juga melihat bagaimana dengan momentum saat ini seharusnya para pemain bisa lebih menjaga karena dengan keunggulan 2 gol, jika bisa clean sheet hingga akhir babak pertama, itu akan membuat mentalitas semakin terbangun tadi. Ya, target 1 dengan dominasi possession, tampil front foot sudah tercapai. Betul. Target kedua dengan outcome terjadinya 2 gol sudah tercapai. Target berikutnya adalah tentunya menjaga clean sheet hingga akhir dan sejauh ini kita tidak melihat adanya ancaman yang bisa merepotkan konsentrasi dari Putu Panji dan kawan-kawan di backline pun juga dengan cover yang luar biasa ditawarkan para pemain di lapangan tengah dari Indonesia U17. Ya, itulah pentingnya dalam memahami bagaimana game manajemen terjadi. Ketika tim sedang unggul, kita memang tidak boleh serta-merta melepaskan possession untuk lawan, tapi juga tidak boleh terlalu membuat bola terus berada di area pertahanan lawan. Itu yang membuat kita melihat begitu spesial sejauh ini. Zahabi Goli, Putu Panji yang dicari semua, sudah berbahaya, masih mampu dihadang. Peluang berikutnya Evandra Floresta, jauh meninggi tapi kesempatan jatuh ke pemain yang tepat di tepi kotak penalti tadi. Putu Panji di sisi terluar kotak penalti, coba kembalikan bola ke zona berbahaya, masih mampu dihalau tadi. Sayang, sepakan yang ditampilkan oleh pahlawan dari Garuda Muda kala berhadapan dengan Korea Republic masih belum sesuai dengan harapan tadi. Ya, kombinasi pemain muda asal Persija Jakarta dengan pemain muda asal Bali United terlihat begitu baik. Delivery crossing dari Zahabi Goli sangat menusuk dan juga akurat tadi, sehingga membuat Panji tidak begitu sulit untuk menggapai bola tersebut. Dan hampir saja tadi aksi tambahan dari Al Ghazani yang juga tampil begitu impresif dan meladeni coba aktifnya serangan dari sisi kiri Yamen ya. Iya, Al Ghazani sangat tenang, gaya, posturnya mirip dengan M. Robi, juga dengan nomor punggung M. Robi juga. Tampil sangat tenang sejak pertandingan pembuka di group stage. Kembali sangat rapi. Lagi serangan berpotensi ancaman, Mirza coba dilepaskan. 1-1 masih dalam pergerakan mengancam dari Mirza. Cukup riskan tadi bagaimana Muhammad Wahib Al-Kharash coba mengantisipasi apa yang disajikan Mirza dari segi pressure. Abdullaib sisi sayap disambut dengan engagement dari para pemain Indonesia. Kembali Baker mampu mengamankan situasi di zona pertahanan. Umpan yang agak tanggung, cukup berbahaya tadi apa yang coba disajikan oleh Nazril Syahdan. Ya, beruntung bagaimana Al Ghazani lagi-lagi melakukan keputusan yang sangat tepat dengan langsung mencoba menyapu bola sehingga bola memantul jauh dan gagal untuk dikuasai oleh lawan. Meskipun begitu memang sejauh ini double pivot timnas Indonesia juga sangat spesial. 32 menit permainan belum sekalipun mereka kehilangan bola. Betul. Itu hal yang sangat positif bagi suatu tim. Tadi di awal beraksi sebagai double six ya, tapi kemudian sekarang Evandra Floresta punya lisensi untuk lebih bergerak maju mendekat dengan para pemain di lini serang dari Indonesia U17, jadi sangat fleksibel dan tahu betul timing kapan harus tampil lebih agresif, kapan harus bisa tampil bersama dengan rekannya menjaga kedalaman. Kali ini Zahabi Goli coba menciptakan space, berikan umpan kepada Mirza, mampu dicuri bola tadi, kemudian kembali ball retention dengan pressing sangat baik yang coba disajikan pasukan Garuda Muda, berakibat adanya turnover, berujung lagi dengan sebuah potensi ancaman dari bola yang sangat apik dari para pemain Garuda Muda termasuk Al Ghazani tadi. Putu Panji kepada Matthew Baker. Dan memang ini adalah buah dari performa pemain yang juga sedang begitu stabil. Tidak hanya di level timnas tapi juga di level klub, karena 22 pemain dari 25 pemain yang tersedia adalah jebolan Elite Pro Academy. Dengan sangat baik dari Putu Panji, tapi bola masih coba dimanfaatkan lagi. Satu kesempatan dan luar biasa.
siapa yang menjadi pemain terakhir untuk mengcover dialah Fadly Alberto Henga. Betul. Pemain yang ada harusnya di lini tekanan, tapi juga ketika off the ball dia akan membantu rekan-rekannya untuk turun sangat jauh untuk mengcover di zona pertahanan. Ini luar biasa, komitmen para pemain yang bergerak interchange position sangat cair. Ini adalah bentuk tanggung jawab juga dari para pemain ketika rekannya melakukan kesalahan. Tidak ada pemain yang memilih siapa yang harus bertanggung jawab. Semuanya wajib untuk ikut bertahan, dan itu yang ditampilkan oleh pemain yang begitu spesial bernama Fadly Alberto Henga, anak dari Bapak John Clip Henga, keturunan Timika Papua, tapi lulusan dan jebolan Bojonegoro, adik. Kota sepak bola juga tentunya. Iya, betul. Bahkan kemarin juga ada satu insight menarik bahwa Daniel Alfredo adalah anak dari Dodok Anak. Betul. Kesempatan bagi Yemen yang coba memangkas keunggulan, tapi lagi-lagi ada blok yang ditawarkan dengan luar biasa tadi oleh Muhammad Al-Ghazani. Tidak ada celah, Imam. Tidak ada celah sedikit pun yang dibiarkan tercipta, terutama di backline dari pasukan Garuda. Tidak ada pergerakan in behind yang akan berujung dengan kiriman umpan. Tidak ada kesempatan satupun yang diberikan sejauh ini untuk membuat nyaman para penampil Yemen. Umpan ke tiang kedua, kesempatan bagi Yemen, lagi masih bisa dihalau. Dan offside tadi. Ya, dan lagi-lagi bagaimana para pemain kita pun selalu berani untuk ikut berduel lompatan ya. Ini yang sangat mempengaruhi bagaimana para pemain Yemen juga sangat kesulitan untuk bisa memperagakan permainan bola atas mereka. Dan jika kita melihat di momen sebelumnya, benar Al-Ghazani begitu tampil impresif dengan sisi taktis yang begitu tinggi ya. Ketika bola berbahaya, ia tahu tidak bisa berlama-lama dengan bola. Dan ketika lawan sedang menguasai bola dengan cepat, ia tahu harus segera menyapu bola tersebut dengan cepat juga. Dan saya rasa sejauh ini Al-Ghazani belum pernah sekalipun dilewati ya oleh para pemain Yemen. Bahkan juga oleh para pemain Korea Republic di pertandingan pertama. Betul. Dan berbicara tentang kesempatan, pasukan Garuda Muda dalam satu kali memancing di match ini bisa mendapatkan 2 ikan. Yes. Dengan bisa mengunci kelolosan dari group stage, tapi juga punya kesempatan luar biasa di hadapan Coach Nova, dan para pemain mudanya tinggal harus menjaga disiplin, harus tampil konsisten menuju akhir nanti, menjaga keunggulan, dan maka dengan 2 kemenangan automatically tiket berlaga di World Cup Under 17 bukan sebagai host, tapi betul. automatic qualification akan diraih. Ini harapan bagi para pecinta sepak bola Indonesia, ini harapan yang ada juga dari begitu banyak pasang mata dengan mendominasi di tribun di Jeddah warna merah putih yang begitu terlihat, dan chants nyanyian dukungan yang begitu lantang membuat jelas sekali impact-nya dirasa di lapangan. Dan ini satu penampilan yang luar biasa, dan tentunya terus saja apresiasi kita berikan dimanapun Indonesia beraksi, di level apapun, di kelompok umur, bahkan hingga ke tim senior, selalu ada komitmen dan juga ada satu keadaan yang sangat indah di tribun dengan dukungan yang tentunya sangat fantastis. Para pendukung mungkin menurut saya yang terbaik di dunia. Betul, dan tentunya selain para pendukung yang langsung hadir di stadion, kita tahu banyak sekali nobar yang digelar, yang mana dilakukan di kota-kota yang mungkin tidak kota besar, tapi dilakukan di tengah malam. Ini hal yang sangat positif untuk terus mendukung para pemain muda kita, karena kita tahu langkah terdekat kita menuju Piala Dunia melalui babak kualifikasi adalah terjadi di 1990. Angkatannya Uci Sanusi, Hendra Komara, itu pelatih fisiknya Indra Thohir dari versi Bandung, dan mereka dikalahkan di perebutan tempat ketiga oleh China. Tentu itu coba untuk dilewati di momen ini. Ruang bagi Yemen untuk bisa lagi menusuk masuk, coba mengancam, tendangan berbahaya tadi. Bola dipantau dengan baik oleh Dava, tapi kendali terlepas. Ada effort tadi yang cukup menyengat dari Mo Abdullah. Ya, Abdullah kali ini melakukan satu gerakan yang begitu eksplosif. Tendangannya memang tidak terlalu powerful, tapi cukup menyulitkan Dava untuk bisa merangkai dengan satu tangkapan sempurna, dan akhirnya membuat bola sempat hilang kendali. Beruntung bola yang sempat terkena lututnya pun hanya berbuah tendangan sulit bagi lawan. Menuju fase penutup persaingan di babak pertama, kita harapkan terus terjaga konsentrasi. Satu kiriman bola berbahaya, Dava sangat commanding, mampu menyentuh bola tadi. Gerakan berbahaya kali ini, lagi sebuah umpan,
hampir tadi. Dava harus waspada, tidak mengambil resiko tadi. Coba menangkap, tidak dalam kondisi terbaik. Ada tekanan yang diberikan oleh Karim Abdul Latif. Coba menyambut kiriman bola dari Aiman Abdul Rab. Ya inilah saatnya Coach Nova kembali bergerak untuk berteriak lebih lantang di touchline karena para pemain sudah mulai sedikit kehilangan konsentrasi. Dan mana itu adalah hal yang cukup normal karena para pemain ini masih sangat muda. Ya. Namun meskipun muda, kita tahu ini adalah laga yang wajib membuat kita tampil sempurna. Betul. Untuk dari itu, saya harapkan para pemain juga bisa langsung balik fokus, termasuk Dava yang sempat 2 kali mungkin sedikit tidak sempurna dalam melakukan aksi tangkapannya. Ya, dengan kondisi dia juga tidak banyak bekerja ya. Ya, Kalau itu pertama ini membuat mungkin dia sedikit dingin tadi, tapi juga harus terus menjaga kewaspadaan, harus fokus, dan dalam keadaan tadi harusnya mungkin meninju ke zona aman, ke sisi akan lebih menjadi opsi yang baik. Tapi tentunya ini adalah turnamen usia muda. Yes. Ini semua para pemain muda, Betul, 15, betul. 16 tahun, 17 tahun. Tentunya dengan keadaan seperti ini akan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di level kelompok umur. Ini merupakan hal yang normal, Hal normal, dari sepak betul. bola di kelompok umur. Tinggal bagaimana peran pelatih di sini wajib hadir untuk bisa memberikan satu tambahan agar para pemain tetap berkonsentrasi. Ya. Dan saya rasa sosok vokal seperti Coach Nova ada satu hal yang juga sangat positif dalam keadaan seperti ini. Fabio tadi, kiriman bola berbahaya, lagi ancaman, kendali apik dari Alberto Henga, dan satu kiriman bola dari Fabio Aska. Masih belum keluar, Mirza memberikan tekanan, tendangan penjuru. Kita lihat kredit bagi Mirza yang terus aktif untuk bisa menekan sang penjaga gawang, tapi Fabio sepertinya mengalami gangguan cedera, ada kontak yang cukup signifikan tadi, Bang. Ya, dan memang jika kita melihat Mirza sejauh ini juga, ini adalah bukti bahwa pemain dengan postur tinggi kekar saat tetap dibutuhkan oleh sepak bola modern ya. Bagaimana ketika kemampuannya untuk terus mengganggu defensif lawan juga membuat akhirnya penjaga gawang mereka berkali-kali gagal untuk melakukan tangkapan sempurna dan terpaksa harus melakukan penyelamatan dengan membuang bola. Dan ini yang membuat akhirnya bola bisa terus berada dalam kondisi Indonesia menekan. Dan kita berharap juga Fabio Aska bisa segera kembali pulih dan tidak mendapatkan cedera serius karena perannya begitu integral dalam permainan timnas Indonesia saat ini, Adi. Ali Nasir Dalio dengan follow through-nya tadi sebenarnya cukup berbahaya. Betul. Mengenai bagian kaki, mungkin potentially di area shin dari Fabio Aska. Tapi kita lihat dia sudah berupaya untuk bangkit kembali, masih merasakan rasa sakit tentunya setelah kontak tadi, follow through. Ke bola coba dilepaskan sebuah umpan oleh Fabio Aska. Ya, Dr. Choi Ju-young dan juga tentunya sang pelatih fisik Coach Sofi Imam sudah sangat memastikan, tapi memang kontaknya cukup signifikan. Ya. Kiriman bola berbahaya tadi menuju tiang jauh. Sangat tepat keputusan dari Wesam untuk bisa meninju bola dengan penjuru yang lakukannya luar biasa. Ya, begitu indah memang aksi dari Zahabi Goli ketika melepaskan tendangan. Tidak hanya melengkung tapi juga memiliki kecepatan yang membuat Washam hampir saja melakukan satu tip yang tidak sempurna. Zahabi Goli. Dua kakinya hidup, Adi. Betul. Kali ini gagal lewati first defender. Ada clearance yang dilakukan tadi, tapi recycle tekanan coba lagi dikembangkan oleh pasukan Garuda Muda. Bola dikirimkan jauh untuk menghindari adanya ancaman tadi dari serangan yang coba dibangun oleh Yemen, dan keputusan sangat tepat dari Al Ghazani. Lagi-lagi bagaimana Al Ghazani juga tampil sederhana tapi begitu berpengaruh terhadap apa yang terjadi di lini pertahanan Indonesia. Zahabi Goli, Putu Panji, Mirza bergerak sangat baik di babak pembuka. Umpan yang sangat luar biasa tadi melibatkan Daniel Alfredo, kiriman dari Nazril Syahdan, tapi masih mampu diantisipasi. Serangan kali ini coba ditingkatkan oleh Yemen dari flank sebelah kanan. Alberto Henga mampu dilewati oleh Ahmed Al-Jadi. Di tiang pertama ada peluang tapi gagal juga, dan Fabio Aska sangat tepat tadi di area sentral mengamankan situasi, tapi ancaman semakin berbahaya ditawarkan oleh pemain Yemen, dan ini kali kedua Karim Abdul Latif punya kesempatan untuk bisa menciptakan gol. Ya, beruntung bagaimana Karim tidak terlalu sempurna sentuhannya sehingga bola terlepas. Namun tekanan belum selesai, Adi, bagi Indonesia saat ini.
Kembali ancaman dari jarak jauh, tepat sasaran, tapi lemah tadi. Tendangan dari Muhammad Ali Abdullah. Coba untuk melepaskan satu eksekusi dari jarak jauh, namun Dava napak sudah jauh lebih siap di momen ini. Tangkapannya benar-benar tidak terlepas dan membuat bola bisa diamankan. Putu Panji ke sektor kiri. Daniel Alfredo. Sentuhan pertamanya sangat mengesankan tadi. Matthew Baker. Zahabi Goli coba kendalikan bola, sulit. Umpan direct menuju ke zona pertahanan. Para pemain Yemen coba tampil lebih direct, tapi mampu dimentahkan tadi oleh Baker. Daniel Alfredo coba melaju, gagal. Bola mampu dicuri, kesempatan bagi Yemen kali ini. Umpan yang lagi harus diantisipasi, dihadang dengan baik. Peluang berikutnya, tendangan yang dilepaskan tadi Muhammad Al-Rawi. Ada peluang, tapi lagi-lagi gagal untuk bisa dikonversi. Tapi warning sign itu ada bagi pasukan Garuda Muda, dan keunggulan 2 gol tentunya belum nyaman kalau kita berbicara tentang peluang. 3 kesempatan, 3 menit didapat oleh Yemen. Betul, berbahaya bagaimana untuk kedua kalinya Daniel Alfredo kehilangan posisi, dan itu langsung dimanfaatkan dengan crossing yang berbahaya. Beruntung Al-Ghazali sempat melakukan gangguan, meskipun di follow up yang dilakukan oleh Al-Rawi bisa melepaskan tendangan, namun sayang tendangannya pun masih sangat lebar. Kesempatan bagi Evandra Florasta. Melaju mengancam Evandra Florasta. Wow, timing yang juga harus diakui sangat baik tadi dilakukan oleh Omar Atwe. Masih belum berakhir tekanan. Daniel Alfredo dijatuhkan di posisi yang sangat ideal. Ada pelanggaran dari Al-Kharaj tadi. Ini adalah respon positif dari para pemain muda Indonesia, bagaimana ketika 3 kali berturut-turut Yaman memiliki peluang, akhirnya ada satu pergerakan yang langsung memancing kontak di area pertahanan Yemen sendiri. Daniel Alfredo di momen ini juga sangat pintar, langsung melepaskan bola dan kontak tidak terelakkan di momen tadi. Pelanggaran sedikit Daniel Alfredo bergerak begitu berbahaya. Mendapatkan tendangan bebas di zona yang tentunya akan menjadi ancaman bagi Yemen U17. Fabio Aska dengan 2 pagar hidup yang coba untuk mengganggu jarak pandang dirinya dengan gawang Yemen. Penjaga gawang Yemen Wessam Al-Asmahi sangat gusar ini. Gol ketiga akan membuat semakin nyaman pasukan Garuda menuju halftime. Fabio Aska, Putu Panji yang dicari tadi masih mampu dihalau. Harus ada stop ini dari para pemain Indonesia. Sangat baik lagi-lagi. Situasi bisa dinetralisir Ibam dengan kemampuan dahsyat dari Al-Ghazali. Benar-benar memberikan satu ketenangan ketika lawan coba untuk memanfaatkan transisi serang mereka, dan Al-Ghazali selalu on possession dan juga tidak bisa dilewati dan sejauh ini. Plus poinnya adalah no foul. Tidak ada foul yang dilakukan. Dia sangat rapi tadi untuk bisa memecahkan satu masalah yang cukup pelik kalau saja lawan tadi mampu menerobos dirinya. Betul. Dan memang dengan skema 3 back sejajar harus ada satu pemain yang benar-benar disiplin tadi. Mirza, wow, kali tadi challenge-nya. Apakah terkena bola? Tambahan waktu minimal 3 menit sudah dimainkan menuju akhir persaingan di babak pertama. Ini dia aksi dari Mirza, dan wow, sentuhan bola memang luar biasa tadi. Betul. Untuk menghalau pergerakan dari Mirza. Keunggulan 2 gol. Akankah aman hingga halftime terjaga? Wasit asal Tajikistan, Davlarov Abdullah meniupkan peluit, dan di Jeddah Garuda Muda yang punya potensi untuk memulai persaingan di babak kedua. Persiapan akhir dari sang pengadil asal Tajikistan, Davlarov Abdullah, memeriksa seluruh perangkat pertandingan sebelum babak kedua akan bergulir. Kick off persaingan babak kedua sudah berlangsung. 2 gol yang sangat apik mampu diciptakan oleh Zahabi Goli dan juga Fadli Alberto Hengga, yang untuk sementara mengamankan tiket lolos tidak hanya keluar dari group stage persaingan di Asia Cup Under 17, tapi juga menuju ke World Cup Under 17 yang akan berlangsung di bulan November nanti di Qatar. Dan performa begitu apik dari Zahabi Goli serta Alberto Hengga yang terjadi babak pertama, bagaimana etos kerjanya luar biasa sempurna. Itu membuat nampaknya Coach Nova coba untuk memilih 2 pemain yang lebih segar dan juga mengistirahatkan 2 pemain untuk lebih siap dan memastikan di laga ketiga nanti, Adi. Tentunya juga kita tahu bahwa
Fandi Ahmad adalah pemain yang juga memiliki insting defensif yang sangat dibutuhkan saat Indonesia saat ini ya. Berbahaya, ada hadangan tapi tidak berujung dengan tendangan penjuru ini yang dipertanyakan oleh Ali Nasir Dalil. Karena jelas tadi ada defleksi yang membuat arah bola berpindah. Tidak beruntung bagi Coach Samer Saleh dan pasukannya. Tidak ada tendangan penjuru. Ini dia ada blok dari Fandi Ahmad. Jelas sekali. Dan dalam kondisi seperti ini tentunya keputusan wasit akan sangat memancing emosi ya para pemain dari Yemen, dan ini yang membuat kita juga sebagai tim yang sedang jangan sampai terpancing untuk ikut-ikutan emosi. Kita akan cek ulang apakah triple substitution tadi dari pasukan Garuda. Kita masih melihat di lapangan dan juga dengan approach yang sama ya. Zahabi Golu juga digantikan di pertandingan pertama. Tapi kita belum pastikan ada triple substitution. Dengan tadi konfirmasinya di layar Anda sudah muncul 3 pergantian, tapi sepertinya 2. Seperti 2 ya, karena Fabio Aska masih ada tetap di sebelah kanan. Juga Daniel Alvino di sisi kiri, sedangkan trio center back tidak tergantikan. Al Ghazani, Matthew Baker, dan Putu Panji, sedangkan double pivot Evandra dan Nazil Alvaro juga masih ada di lapangan. Jadi dan tidak ada ide bagus ya. Betul. Ya, ide bagus tidak ditampilkan di awal babak kedua, ada kesalahan tadi. Matthew Baker. Pasukan Garuda Muda kembali coba untuk memberikan ancaman luar biasa. Satu umpan yang coba diberikan kepada Mirza tadi. Wow, close control-nya tadi begitu mengesankan. Fabio Aska menikmati laga ini. Dia terlihat begitu rileks. Ya, dipercaya untuk lebih menekan dan menyerang, justru membuat performanya benar-benar terlihat tadi. Ya. Agak disayangkan bagaimana tadi ketika terlepas diberikan, Mirza tidak langsung melakukan kontrol pertama ya, sehingga momentum bola sudah jauh lebih sulit untuk dikuasai. Oman Al-Rawi yang digantikan di line up utama bagi Yemen, dan kali ini kembali satu kesempatan. Wow. Challenge tadi berujung pelanggaran. Tidak, Al-Kharash cukup gegabah tadi memberikan gangguan pergerakan kepada Fandi Ahmad. Ya, kita saksikan bagaimana Fandi Ahmad yang sudah bisa melakukan kontak dengan bola saya rasa. Tapi wasit tidak menganggap kontak tersebut menjadi pelanggaran. Agak disayangkan karena sebenarnya momentum sedang dalam Fandi bergerak cepat tadi Adi. Ya. Memang referee Davlatov Abdullah asal Tajikistan kerap kali konsisten ya melepas challenge-challenge seperti ini, seperti yang banyak juga tersaji tadi di babak pertama, terutama bagi para penampil dari Yemen. Aksi pembuka yang ditawarkan oleh Raffi Rashik yang di laga menghadapi Korea Republic U17 juga benar-benar memberikan dimensi yang berbeda, terutama di sepertiga akhir di permainan lawan. Umpan dari Abdullah tadi terlalu dalam, mudah untuk bisa diamankan oleh Dafa Al-Ghazami. Terlepas dari 2 kendala yang dihadapi dirinya menuju akhir persaingan di babak pertama, tidak ada gangguan berarti yang membuat dia tentunya punya potensi kebobolan. Betul. Dan secara overall pun Dafa tetap bisa memberikan kenyamanan ya bagi lini pertahanan. Oh, hampir saja tadi Nazril. Namun bagaimana aksi di kafenya sangat apik. Gagal tadi Evan Florasta. Nazril lebarkan bola kepada Daniel Alfredo. Ya, dan nampaknya dengan masuknya Esham Al-Shakam yang merupakan gelandang menyerang, pattern formasi dari Yemen sedikit berubah ya. Dari skema 5-3-2 menjadi 4-2-3-1 saya rasa. Ini bola artinya sudah keluar tadi. Betul. Dan ini artinya memang Yemen coba untuk lebih menyerang ya di babak kedua. Dan kontra strateginya dari Coach Nova juga menampilkan mungkin pemain-pemain yang punya insting untuk membantu pertahanan. Raffi Rashid punya kemampuan ini, mungkin Zahabi Goli sangat aktif bergerak di sepertiga akhir bidang permainan lawan, tapi ketika dia mengcover tidak optimal, dan ini adalah pergantian yang tidak hanya personel tapi juga taktikal juga dari Coach Nova dengan 2 personel seperti Fandi Ahmad dan juga Rashik. Adakah pelanggaran tadi? Penalti didapat oleh Yemen, sangat disayangkan. Putu Panji di posisi yang tidak ideal memberikan ruang dan juga goal side bagi pemain lawan. Ini mengingatkan kita pada laga Everton Arsenal dengan challenge yang hampir sama.
dari MLS, Miles Lewis Skelly kepada Jack Harrison, berbuah penalti juga walaupun kontaknya sangat tipis. Tapi kali ini sepertinya Panji melakukan kontak yang lebih signifikan. Kita perhatikan dalam tayangan ulang, ada satu kesalahan, dia step up tapi memberikan celah kepada pemain Yemen Abdul Latif, dan kemudian dia terjatuh, ada kontak memang yang terjadi. Ya, saya rasa pressure laga membuat Putu Panji pun sedikit terburu-buru untuk mengambil keputusan, karena jika dilepas pun Matthew Baker sudah siap untuk mengcover posisi dari Abdul Latif tadi. Namun kontak memang sudah begitu terlihat tersaji, dan saya rasa memang ini adalah pelanggaran yang layak didapatkan oleh Yemen. Tinggal bagaimana Dava, kita harapkan bisa menjawab satu harapan tinggi untuk bisa menghentikan Ali Dali. Dava, kita harapkan mampu mempertunjukkan aksi terbaiknya di bawah Mistar untuk mengamankan situasi yang sangat berbahaya yang bisa merubah momentum. Al-Harash yang akan bersiap. Muhammad Al-Harash bagi Yemen, tendangan penalti, mampu menipu Dava, dan Dava tidak berdaya untuk mengamankan situasi tadi, berujung dengan gol pemangkas keunggulan yang mampu dicetak sang kapten Muhammad Wahib Al-Harash. Dalam 2 laga, 2 gol dia persembahkan bagi Yemen, dan ini menghidupkan lagi peluang Yemen untuk bangkit di laga ini. Ya, satu eksekusi yang begitu dingin, dan ia mengulang apa yang ia lakukan di laga melawan Afghanistan. Satu tendangan penalti yang bisa mengecoh penjaga gawang lawan dengan akurasi begitu baik dan power yang memang tidak penuh, namun tentunya sulit untuk membuat lawan menggapai bola tersebut. Eksekusi tenang di bawah tekanan tadi bagi Al-Harash, dan kita harapkan ini tidak mengganggu tentunya bagi pasukan Garuda Muda. Tidak boleh gegabah, harus lagi fokus. Kita unggul tapi belum menang dan belum lolos. Itu hal yang harus disadari oleh semuanya. Betul. Para pemain dan juga staf pelatih yang juga sama-sama sedang dalam kondisi untuk kembali menemukan ritme terbaiknya saat ini. Ada lagi kesempatan yang coba dimanfaatkan, masih mampu dimentahkan oleh Matthew Baker, Daniel Alfredo. Ayo bangkit pasukan Garuda Muda, terus menjaga semangat, asa untuk lolos otomatis di hadapan kalian. Tinggal bagaimana menyelesaikan laga dengan rapi dan tidak gegabah tentunya. Ada misplaced pass tadi, berujung kesempatan, tendangan jarak jauh dihalau oleh Putu Panji, dibantu oleh Matthew Baker. Balik peluang bagi Yemen, tendangan dari sang pemain pengganti Sam Al-Sakaf tadi. Dan sangat luar biasa Fabio Aska berjibaku dengan bintang andalan Yemen, Ali Nasser Daleo, di sektor kanan pertahanan dari Indonesia U17. Ya, tantangannya semakin berat karena memang ada intensitas yang jauh tinggi dari Yemen saat ini. Tapi ini menjadi ajang untuk membuktikan para pemain juga tetap tenang dalam tekanan tadi. Matthew Baker. Ya, jangan lupakan di 2018 Bagas Bagus dan kawan-kawan sempat mengalahkan Iran 2-0 ya. Dan kita juga harus bisa kembali mendapatkan kemenangan melawan tim-tim yang tangguh di Asia Timur Tengah sana. Kesempatan bagi Fandi Ahmad dari jarak jauh dihalau, bukan sebuah pelanggaran. Al-Harash mampu menggiring bola. Kau tadi Esam, intercept baik yang dipertunjukkan luar biasa oleh Al-Ghazani. Kemudian peluang lagi bagi pasukan Garuda Muda, Fandi Ahmad. Satu kesempatan Al-Ghazani. Fandi Ahmad coba meliuk-liuk, bukan sebuah pelanggaran. Al-Ghazani mampu menghadang dengan challenge yang lagi begitu apik. Ya, sebenarnya ada satu momen yang sedikit terlepas ketika umpan tadi diberikan oleh Fandi Ahmad, namun nampaknya Al-Ghazani tidak dalam rasa percaya diri tinggi untuk bisa mengeksekusi bola ya. Namun aksi berikutnya tidak kalah memukau maksud saya, dengan satu covering yang membuat clearance lawan justru berbuah lemparan ke dalam bagi Indonesia. Masih unggul 1 gol, tidak boleh terjebak dalam gaya permainan yang diinginkan oleh Yemen agar berubah tidak menjadi pertandingan bola basket ini. Dengan saling berganti memberikan tekanan, Indonesia harus cerdik ketika memegang kendali bola untuk menjaga ritme. Peluang bagi Yemen, Abdul Latif, 3 melawan 2, Abdul Latif melaju. Mampu digagalkan tadi, sentuhan vital dari Baker. Abdul Latif menginginkan handball, tapi tentunya dengan proximity seperti itu, dengan keadaan tangan yang merapat ke bagian tubuh, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Matthew Baker, walaupun Abdul Latif coba melepaskan satu effort menuju gawang. Ya, ini tidak mudah ya bagi Matthew Baker karena ia dihadapkan kondisi 3 lawan 1 tadi. Dan ia harus berada di posisi yang tepat untuk membuat lawan tidak nyaman melakukan serangan dan
Di momen tadi Abdul Latif memang mengklaim ada sentuhan, tapi benar bola sudah terlalu dekat dengan badan dari Matthew Baker yang juga tangannya rapat dengan badan tadi ya, sehingga di momen seperti itu tidak bisa di-call sebagai pelanggaran karena kita tahu tidak semua bola mengenai tangan dianggap pelanggaran handball di momen kali ini. Nazril, Fabio Aska, ruang lagi bagi Fandi Ahmad. Pemain yang sangat teknikal, coba untuk memancing dua pemain Yemen. Balik kesempatan bagi kiriman bola Fabio Aska, Evander Forasta mencari ruang untuk memberikan kesempatan mengumpan. Ada Daniel Alfredo kali ini. Raffi mampu dihentikan tadi aksi pergerakan dari Raffi, tapi kemudian challenge recovery yang sangat apik dipertunjukkan oleh Raffi Rashik. Ya, nampak Raffi Rashik mulai lebih panas ya dengan satu aksi defensifnya sangat baik, meskipun sempat kehilangan bola tapi ia bisa bertanggung jawab dengan baik untuk langsung membuat bola lawan terhenti. Karena yang terpenting adalah merusak ritme permainan lawan saat ini, Adi. Dan ini yang sudah diinginkan oleh Coach Nova ya. Dia sudah expect ada penampilan Yemen yang lebih agresif. Maka Raffi Rashid menggantikan Zahabi Goli menjadi satu masterclass juga dari Nova Arianto. Karena sang pelatih tahu pergerakan dirinya tanpa bola bisa mengcover sangat jauh hingga ke area sisi tadi dari zona pertahanan pasukan Garuda Muda. Pada akhirnya tidak hanya menjagarkan secara energi ya, tapi juga secara taktikal ada satu sisi yang di-approach lebih detail oleh Coach Nova Arianto pada momen ini. Yang tentunya juga dibantu oleh Coach Tommy Prasetyo. Ya. Turn dari Raffi. Mirza tadi, Daniel Alfredo mampu disambut oleh Al-Harash. Memang ini adalah mungkin central defender di Asia Barat, salah satu yang terbaik, usia sangat muda. Betul. Dan tadi sempat kita perbincangkan ada beberapa tim dari Russian Pro League Saudi yang sudah ingin mengambil sang bakat muda ini. Ya, Al-Harash dan juga Aiman Abdullah ya, dua pemain yang begitu mencuri perhatian bagi Yemen di 2 tahun terakhir ini, termasuk ketika di laga pertama tapi begitu apik. Ya. Dan ini adalah momen yang juga kita nantikan semoga bisa kembali ya berhasil menjadi hal yang sangat positif. Lempar ke dalam panjang dari Fabio Aska, lagi berbahaya, dan penjaga gawang Yemen yang di bawah tekanan mampu mengamankan bola. Wesam Alas Bahi tadi coba distribusi cepat dan membangun serangan bagi Yemen U17, dihalau oleh Fandi Ahmad. Ini juga atribut yang memang sangat lengkap dimiliki oleh Fandi ketika dia track back menutup, mampu melakukan blocking seperti ini, Bang. Ya, dengan postur yang memang tidak terlalu tinggi menjulang, nampaknya Fandi pun dalam situasi bola mati justru diposisikan untuk bersiap melakukan transisi bertahan ya. Dan di momen tadi ia melakukan tugasnya dengan baik dengan langsung menutup alur serangan dari Yemen. Coba kembali untuk bisa mengancam pertahanan Garuda Muda para pemain Yemen. Umpan berbahaya, Putu Paji mampu menghalau. Ruang berikutnya bagi Yemen, ada kesempatan Esam, tendangan datar tadi cukup mengancam apa yang ditawarkan Esam Al-Sakaf sejak masuk di babak kedua. Ya, 2 kali pemain Indonesia mengambil sekali sehingga membuat bola bisa lolos, dan ketika Aisyah mendapatkan space ia coba lakukan tendangan, namun beruntung Dava lagi-lagi dengan ketenangannya bisa mengamankan situasi untuk membuat bola dalam kondisi dikuasai Indonesia. Raffi Syafiq harus berhati-hati kembali kehilangan bola. Satu upaya coba ditutup oleh Evander Polresta, sangat baik Evander dengan menutup pergerakan dari sektor kanan yang ditawarkan oleh Ahmed Al-Zaidi. Ini upaya dari Esam tadi yang belum lama dia lontarkan menuju gawang dari Dava yang masih mampu diklaim dengan baik sang penjaga gawang. Lempar ke dalam, Yemen yang tampil dengan gaya berbeda, tidak lagi defensif untuk memulai laga karena mereka tertinggal 2 gol, sudah dipangkas dengan jarak hanya 1 gol saja dengan Al-Harash tadi. Siapakan penalti. Abdul Latif kirimkan umpan ke tiang jauh, disambut dengan sebuah tandukan dari Ali Nasser Daleo, tapi tidak diarahkan tempat sasaran. Ya, pentingnya memang bagi para pemain Indonesia untuk ikut melompat ketika lawan coba untuk menggapai bola. Ini membuat akhirnya Ali Daleo pun tidak nyaman melakukan sundulan karena ada gangguan dari Fabio Aska yang ikut mengganggu pergerakan lawan, dan hal ini harus terus konsisten dilakukan karena nampaknya situasi bola-bola crossing tinggi akan coba terus dipatenkan oleh para pemain Yemen sendiri. Dan kembali ada tambahan pemain yang lebih agresif tadi masuk.
bagi Yunus Yemen. Salim ya. Yunus Salim masuk menggantikan Muhammad Ali Abdullah. Yunus Salim pemain dari Al Jazeera Betul. yang masuk. Kiriman bola dari Matthew Baker, flick on dari Raffi tadi coba disambut oleh Mirza. Raffi Rashid kepada Daniel Alfredo, Evander Forasta tanggung umpannya. Bola mampu dicuri, kembali ancaman dari Yemen. Coba bertanggung jawab untuk menghalau, tapi bisa dilewati tadi oleh Aiman Abdurrahab. Abdullah kepada Aiman Abdurrahab kembali. Raffi Rashid. Luar biasa dari segi kemampuan defensif yang memang underrated dari sang pemain depan. Betul. Raffi Rashid dengan kemampuannya juga membaca arah serangan lawan, membuat ia terus ada di posisi yang tepat untuk mengganggu dan menghalau, termasuk pergerakan dari Abdurrahab yang sudah berada di sudut untuk siap melakukan crossing tadi. Tendangan penjuru, intensitas serangan begitu dahsyat ditampilkan oleh Yemen di babak kedua. Tendangan penjuru berbahaya. Sangat percaya diri Dafa tadi. Ali Nasir coba menyambut bola bersama juga dengan Abdullah. Masih ada peluang dari Abdul Latif, gagal. Al-Kharash. Wow. Sangat tenang tadi di bawah tekanan untuk mengamankan situasi. Satu kesempatan serangan balik. Adakah foul tadi? Tepat sekali keputusan dari referee Tajikistan Davlatov Abdullah untuk melihat sejenak tadi. Betul. Potensi build up yang bisa tercetak ketika Fandi Ahmad dijatuhkan dan dia kemudian meniupkan peluit ketika Fandi Ahmad sudah tidak mampu untuk bisa memberikan bola kepada rekannya. Ya, wasit Davlatov menunggu untuk momentum apakah ada advantage atau tidak ya. Karena jika bola kembali dikuasai oleh pemain Indonesia, maka itu ada momen yang tidak boleh ditiup peluitnya, Adik. Daniel Alfredo mengganggu satu upaya clearance dari Al-Kharash tadi. Ya, dengan permainan dari Aiman Abdurrahab yang lebih agresif dan energik, saya rasa lini tengah Indonesia harus mulai ditinjau ulang oleh Coach Nova karena terlihat Evandra mulai coba terus diekspos ya oleh para pemain dari lawan, dan ini membuat akhirnya Nazrio harus bekerja ekstra dan kembali kehilangan bola. Sangat disayangkan. Turnover yang berujung dengan peluang dengan cepat bola coba diarahkan menuju ke kotak penalti dari Indonesia U17. Ali Nasir Dalio kali ini dengan Al Ghazani, duel yang sangat sengit. Al Ghazani terus keluar dengan ponten 8,5 karena mampu dengan baik tadi untuk bisa mengamankan satu kesempatan yang cukup berbahaya di lini pertahanan dari pasukan Garuda Muda. Fabio melakukan blok juga optimal tadi. Ya, dengan formasi 3 back sejajar tentunya wajib ada satu pemain yang super disiplin, dan performa Al Ghazani sejauh ini mengingatkan saya pada sosok Andrea Barzagli di trio BBC Juventus era masa lalu. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang M. Robi, kali ini jauh ke Eropa perbandingannya Al Ghazani. Secara fungsi memang memerankan hal yang serupa ya, dengan menjaga man to man marking lawan, tidak bisa dilewati 1 lawan 1. Itu hal yang memang dibutuhkan oleh satu pemain yang tugasnya lebih kompleks dibanding 2 pemain lainnya. Satu umpan yang cukup potensial ini untuk mengancam, gagal dimanfaatkan dengan baik tadi. Visi dari Aiman Abdurrahab memang menjadi pemain yang kerap kali meng-unlock pertahanan dengan umpan-umpan yang bisa membreak line dari pasukan Garuda Muda. Tapi bola yang coba digapai tadi sulit dikendalikan tentunya oleh pemain Yemen Ahmed Abdul Al-Jledi. Ya, Abdul Al-Jledi yang kerap naik, namun di momen tadi juga Matthew Baker sudah siap untuk mengcover ya. Jadi Matthew Baker juga tidak benar-benar bisa dilewati sejauh ini. Ia bisa terus berada di posisi yang sangat tepat. Wow, bola dicuri. Sangat baik. Bola mampu dicuri oleh Fandi Ahmad. Lebarkan ke sektor kanan. Ada kesalahan dari covering pemain Yemen tadi, sehingga Fabio Aska memenangkan tendangan penjuru akibat Omar Anwar Atwi yang coba mengamankan situasi, justru memberikan keuntungan bagi Garuda Muda dan kesempatan juga untuk menghela napas sejenak karena begitu dahsyat pressure dari Yemen U17 di babak kedua. Ya, sebenarnya tadi distribusi bola dari Fandi Ahmad sedikit terlalu ke dalam ya. Beruntung Omar Atwi pun tidak melakukan eksekusi defense yang sempurna dan berbuat tendangan sudut yang semoga bisa dimanfaatkan baik dengan para pemain Indonesia ini. Dan penjuru bagi Garuda Muda sangat berbahaya, dan ada kemelut tadi Raffi. Fandi Ahmad kirimkan bola lagi menuju ke sisi terluar dari kotak penalti, tapi tidak berbuah tekanan berarti tadi dengan power berlebih. Ya, dan memang tidak mudah di mana kondisi bola masih memantul, dan ketika bola di udara
diangkat untuk menjadi crossing, tentunya membuat bola akan semakin sulit untuk dikendalikan, sehingga tidak berujung crossing yang sempurna. Nampak Ahmed Sheikh bergerak lebih ke dalam ya di babak kedua ini untuk bisa mendistribusikan bola kedua flank dari permainan Yemen. Kendali di laga ini yang sempat dipegang oleh pasukan Garuda Muda, Sirna di babak kedua harus cepat diraih lagi. Betul. Semakin berbahaya, satu kesempatan tadi yang coba dimanfaatkan dan ada foul keras Al-Kharaj. Kartu kuning yang menyelamatkan Al-Kharaj mungkin adanya covering defender tadi. Betul. Sehingga masih masuk kategori SPA ya, stop promising attack. Karena jika jarak dua pemain lain terlalu jauh, mungkin ini bisa dikatakan less defender ya. Karena sangat jelas bagaimana jika Mirza bergerak direct, ia ditarik dengan dua tangan, bahkan dengan tambahan satu kaki. Yang membuat Mirza juga sangat kesulitan untuk lepas dari momen tersebut. Tactical foul yang begitu keras, rugby challenge dari Al-Kharaj. Tapi juga itu adalah tactical foul yang sangat pintar ya. Karena jika tidak dilakukan akan sangat berbahaya bagi Yemen sendiri. Ya, penuh perhitungan juga karena Al-Kharaj masih melihat adanya bantuan dari rekan-rekannya tadi di kedua sisi bahkan. Dan termasuk posisinya yang masih di area permainan garis lapangan Indonesia ya. Itulah pentingnya pemain untuk memahami bagaimana rule of the game ada. Fabio Aska switch bola ke sisi kiri, disambut dengan kendali dari Daniel Alfredo. Momentum coba digapai kembali, ritme coba diraih, tapi juga tentunya harus menjaga tempo. Tempo ini yang mungkin di babak kedua belum bisa dengan cermat diamankan oleh Garuda Muda. Butuh Panji, tidak ada resiko yang diambil, buang bola ke sisi. Ya harus lebih disiplin menjadi tuntutan tersendiri, sehingga tentunya hal seperti yang dilakukan oleh Putu Pati adalah pilihan yang cukup masuk akal pada saat ini, Adi. Sebisa mungkin tidak melakukan kesalahan yang berujung kesempatan lawan untuk menyerang. Bagi Coach Samir Saleh juga dengan halftime team talk-nya, dengan perubahan yang dilakukan, ada ancaman lagi. Beruntung tadi Matthew Baker masih mampu menyentuh bola, mengamankan situasi ketika Abdul Latif, focal point dari serangan Yemen, lagi bergerak mengancam. Ya, ada early cross yang ditawarkan oleh Yemen, sempat membuat bola hampir menuju Abdul Latif, namun tidak tergapai. Beruntung ya, Becker pun kembali meng-cover dengan satu positioning dan heading yang membuat bola menjauh dari gawang Indonesia. Ada light show, dukungan di tribun, bukan konser Bon Jovi atau Coldplay, tapi ini adalah laga pasukan Garuda Muda di Jeddah. Mendapatkan lagi sokongan yang tentunya begitu fantastis, totalitas luar biasa dari para pendukung yang hadir di tribun. Umpan berbahaya lagi, ada Putu Panji, commanding dia untuk mengamankan bola udara. Coba menekan, tapi terlalu jauh bagi Al-Kharaj. Ada Fabio Aska, cepat lepaskan bola tadi pada Fandi Ahmad, Evan Florasta. Fandi Ahmad mampu dihalau tadi. Esam. Dan kita saksikan pemirsa bagaimana sekarang Yemen memang tampil lebih nyaman dengan kendali untuk bisa men-stretch pertahanan dari Garuda Muda, tapi totalitas dari hadangan Evandra Florasta tadi dan melaju menggiring bola, melepaskan diri dari kejaran lawannya Fabio Aska. Body balance sangat baik dari Fabio Aska, agak terlambat untuk melepas bola baik ke Fandi maupun Mirza tadi. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Fabio Aska tidak mudah ya, bagaimana ia terus di-challenge ketika menguasai bola, memerlukan upper body strength yang sangat kuat. Dan di momen tadi ia mempertunjukkan bagaimana ia melakukan hal tersebut dengan begitu baik. Dan memang perlu juga adanya support tambahan ya ketika one on one dengan lawan, dan itu yang tidak terjadi di momen tadi, sehingga Fabio Aska pun agak sedikit bingung harus memberikan bola kepada siapa. Lebaran panjang dari Fabio Aska kembali menjadi alternatif yang coba untuk bisa menciptakan situasi berbahaya di kotak penalti Yemen. Kita lihat strappingnya ada di lengan, ada di paha, ada di tulang kering. Sudah berkorban luar biasa Fabio Aska. Bola berbahaya, gagal dimanfaatkan, disapu tadi oleh gelandang Aiman Abdurrab. Matthew Baker menghalau dengan fair tadi, Daniel Alfredo, Evan Florasta, Rafi Rashid. Oh sayang, padahal ada potensi dua pemain bergerak ke sisi kiri tadi, Mirza dan juga Daniel. Sedikit terburu-buru untuk membuat bola bergerak
direct ke depan ya. Ya. Bahkan untuk dilebarkan pun Fabio Aska masih siap tadi dengan space yang begitu lebar. Wow, sentuhan Fabio Aska mempesona tadi. Fandi Ahmad, Mirza kali ini Al-Kharaj menjadi defender yang memang begitu ampuh aksinya di backline dari Yemen. Ya, dan Mirza harus mulai tetap lebih sabar karena mulai banyak provokasi juga yang dilakukan oleh Al-Kharaj pada Mirza sendiri. Ya, tapi Mirza juga cerdik ya, karena dia mengoccupy posisi di mana Iya. Al-Kharaj ada sehingga bisa men-split defender Betul. yang ada di area sentral ini bagi Yemen. Lempar ke dalam dari Fabio Aska, Rafi Rashid ada di sana. Evander Florasta, ada space bagi Fandi Ahmad. Masih mampu diblok tadi, tendangan yang berpotensi ancaman ke gawang dari West Ham Fuad Al-Asbahi. Upaya dari Fandi Ahmad. Ya, cepat dalam mengambil keputusan adalah kunci di momen ini, di mana space-nya tidak terlalu lebar, tapi ia bisa melepaskan satu tendangan yang hampir saja bisa kembali menekan. Namun beruntung memang ada blok yang dilakukan dengan begitu baik oleh Aiman Abdullah yang membuat akhirnya tenang sulit dapat menang Indonesia. Mulai juga kembali menemukan ritme permainannya. Ya. Fandi Ahmad yang sempat sedikit terlambat panas di awal masuknya ia ke lapangan pertandingan. Jangan sudut bagi Indonesia U17. Bola menukik tajam tadi, mampu dihalau dengan sebuah tandukan Omar Adwi. Kembali, tendangan sudut didapat oleh Garuda Muda. Hampir diambil pendek kepada Raffi, tapi Fandi Ahmad berubah pikiran. Swinger berbahaya dari Fandi Ahmad. Masih dalam jangkauan apik West Ham Al-Asbahi tadi, sang penjaga gawang Yemen U17. Distribusi panjang menjadi opsinya, dihalau Daniel tadi. Butuh Panji, 6 shots dengan 2 gol. Menjadi outcome dari lontaran sepakan menuju gawang Yemen bagi pasukan Garuda Muda. Sedangkan Yemen sudah mampu memangkas keunggulan dengan 1 gol Al-Kharaj tadi dari titik putih dengan 3 shots on target, 2 gol tercetak. Sedangkan Yemen dari 4 attempts mereka, 1 dari titik putih berbuah gol. Raffi, bola pendek tadi diberikan Nazril Syahdan, gagal dimanfaatkan oleh Fabio Aska. Menjelang fase penutup di laga ini, menuju ke 15 menit terakhir, lagi close control memukau dari Fandi Ahmad dan kembali tidak mengambil resiko tadi. Bagaimana hadangan dari Omar Adwi. Ya, kemampuan olah bolanya bahkan harus menarik 3 pemain bertahan dari Yemen. Ya. Bagaimana pemain yang tampil begitu apik bersama elit Pro Academy Persija ini juga terus bisa menjadi magnet terhadap lini pertahanan lawan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Memiliki pemain-pemain kreatif layaknya Fandi Ahmad, pemain asal Sragen, Jawa Tengah. Corner kick bagi Garuda Muda. Kiriman bola berbahaya tadi. Coba disambut. Masih ada Al-Kharaj. Butuh Panji. Berikan tekan berikutnya. Evander Florasta. Kembalikan bola ke zona berbahaya. Tapi tidak mampu digapai tadi oleh Mirza sepertinya. Satu kesempatan. Betul. Yang lagi terbuang bagi Indonesia U17 untuk bisa mencetak 1 gol lagi. Pergantian pemain dari Yemen U17. Tamer Al-Shaleli masuk. Menggantikan salah satu gelandang yang tampil paling optimal sebenarnya bagi Yemen, yaitu Aiman Abdurrab. Ya, Tamer yang memiliki karakteristik lebih memiliki kemampuan dribbling dan juga bisa melebar. Ini nampaknya akan dibutuhkan untuk membuat Yemen bergerak di area flank, dan ini harus diwaspadai ya oleh 2 wingback serta 3 center back Indonesia, termasuk double pivot kita Evandra dan juga Nazil yang nampaknya memang akan benar-benar diforsir fisiknya di laga ini, Adi. Rafi Rashid tadi kembali dengan cermat mampu membuat pemain Yemen Ahmed Al-Juleidi tadi justru melakukan pelanggaran dan dia mampu memenangkan posisi sangat baik tadi. Betul. Luar biasa Al-Kharaj di bawah pressure dia masih mampu dengan tenang tadi. Amer. Ya, lagi-lagi bagaimana aksi dari Rafi Rashid ya terus bisa mengganggu upaya build up lawan. Umpan yang coba diarahkan menuju ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Indonesia U17. Matthew Baker menggunakan segenap pengalamannya. Walaupun masih minimal di sepak bola, tapi di kelompok umur, Matthew Baker merupakan juga pengawal pertahanan yang sangat tangguh.
Ya, dan dia juga terlihat sangat dewasa ya. Kita Ya. selesaikan, ia menunggu momentum untuk mendapatkan kontak dari lawan sehingga selain bola tetap didapatkan Indonesia, ada momen yang sedikit dibakar di momen ini. Matthew Baker yang beraksi untuk Melbourne City. Dengan bebas bagi Indonesia U17, Dava tidak tergesa-gesa tentunya di bawah 15 menit dengan kondisi as it stand. Ada potensi tiket otomatis lolos menuju World Cup U17 bagi Indonesia. Mirza kali ini dikawal dengan rapat oleh Omar Atwi. Ya, benar-benar kesulitan kali ini bagaimana shape pertahanan dari Yemen terus dibongkar oleh Fandi Ahmad, oleh Fabio Aska dan juga tentunya Mirza yang terus meneror duet center back dari Yemen di babak kedua ini. Al-Kharas dan Omar Atwi sama-sama sangat sulit untuk mengcover pergerakan Mirza yang hanya menjawab kenapa dia dipertahankan di atas lapangan, Adi. Betul. Lempar ke dalam lagi berbahaya. Omar Atwi di sana. Daniel Alfredo coba menyambut dengan sebuah tendangan dan upaya jarak jauh. Tapi tetap harus kita berikan apresiasi dan kredit kepada Nazril Alvaro Syahda tadi mengambil keputusan untuk menarik pelatuk dari jarak jauh. Ya, tentunya juga tetap dibutuhkan ya pemain yang bisa mengambil inisiatif tendangan jarak jauh karena defensif dari Yemen mulai lebih rapat sejauh ini. Mereka coba untuk merenggangkan di tengah tapi memadatkan dua sisi, depan dan juga belakang, Adi. Balik ke kanan, Esam coba mencari Abdul Latif, digagalkan oleh Putu Panji tadi dengan agresi tepat. Kali ini serangan balik coba dikembangkan oleh Garuda Muda. Rafiq, oh ini pelanggaran keras dan kartu merah harus diberikan kepada Al-Kharas. Kartu kuning kedua ini harusnya diberikan kepada Al-Kharas karena dia tidak ingin memainkan bola, hanya menjatuhkan Raffi Rashik. Tapi referee punya pendapat lain, tebasan yang jelas sekali, Bang. Harusnya berujung menjadi kartu kuning kedua bagi Al-Kharas. Wow, sangat mutlak. Tidak ada unsur untuk bisa mendapatkan bola. Benar-benar hanya coba mengganggu pergerakan dari Raffi yang bergerak cepat. Benar-benar keputusan yang aneh dari wasit asal Tajikistan ini. Karena bahkan untuk kartu merah pun cukup layak kartu merah langsung. Tapi kartu kuning pun tidak di momen ini. Hal yang lagi-lagi kita membutuhkan teknologi yang mana biasanya di kelompok usia teknologi bakal baru digunakan di semifinal ya. Knockout stage ya, di semifinal bahkan, betul. Satu keadaan yang cukup merugikan tadi. Al-Kharas tidak dengan kendali, sudah kalah posisi, kalah dalam kecepatan. Keputusan gegabah untuk melakukan rush challenge tadi, tackle yang tidak sama sekali memainkan bola. Betul. Kita terlalu cepat memuji Davlatov Abdullah seperti sang pengadil dari Tajikistan. Tapi tentunya fokus terus harus dijaga. Ya, tantangannya berbalik ya. Dan bebas, Fabio Aska. Di sisi terluar tadi, Raffi yang coba menyambut. Jangan gawang saja bagi Yemen menuju 10 menit terakhir. Terus kita berikan dukungan tentunya bagi Garuda Muda. Potensi untuk mendapatkan dua outcome yang sangat luar biasa. Kelolosan menuju ke World Cup Qatar U17 2025 di bulan November dan juga jangan lupa potensi untuk bisa menjadi sang pemuncak di grup C yang begitu dahsyat ini. Ada tim seperti Afghanistan U17, Yemen U17, Korea Republik U17. Siapa menyangka justru pasukan Garuda Muda dalam keadaan saat ini adalah pemuncak klasemen. Abdullah tadi. Masih ada waktu yang cukup panjang ini. Harus terus terjaga konsentrasi para pemain. Energi level juga sudah kita lihat bagaimana sangat apik para pemain. Lempar ke dalam dari Daniel tadi. Evander Florasta. Josh Holland Junior sepertinya akan tampil. Ya, betul. Pemainnya juga sangat dibutuhkan untuk bisa membuat kita lebih tenang dalam bertahan dan eksekusi percobaan yang juga tidak maksimal dari pemain yang baru masuk. Tamir ya? Betul, Tamir Al-Shaleli. Mirza digantikan oleh Josh Holland. Mirza susah sangat bekerja keras dan permainannya begitu positif. Memang tidak mencetak gol tapi pergerakannya benar-benar menyulitkan. Ya. Dia bisa
setidaknya memimpin 1 hingga 2 pemain lawannya, sehingga membuat 2 upaya dari flank kita juga Ya. terus aktif, Adi. Mirsa, bintang muda Persik Kediri digantikan oleh Josh Holland, Betul. bintang muda Persija ya. Ya. Dan walaupun belum ada gol yang diciptakan oleh Mirza, tapi kita lihat ini bukti mengapa dia dipercaya sebagai starter ya. Dan banyaknya betul. hal-hal positif yang bisa dia tawarkan dari segi pergerakan. Dan kali ini hadangan dari Putu Panji, tapi masih ada Tamir. Coba melewati Daniel Alfredo tadi, umpan kaki kirinya cukup mengancam ini. Wow. Foul tadi sepertinya terhadap Fabio Aska. Ya, sangat jelas bagaimana kali ini aksi yang ditampilkan tidak membuat sang pemain Ali Daleo menyundul bola, tapi justru menyundul kepala bagian belakang ya. Kepala yang tentunya harus benar-benar dilindungi oleh wasit, dan langsung membuat wasit pun mengambil keputusan memanggil tim medis. Ya, kita sangat agresif terhadap Fabio Aska yang sudah berhasil menjangkau bola terlebih dahulu bahkan. Dan ini juga bisa menjadi yellow card challenge ya. Harusnya ada potensi kartu kuning sebenarnya dengan challenge yang begitu agresif terhadap kepala bagian belakang, salah satu bagian yang sangat dilindungi di semua olahraga, Adi. Ali Nasir Abdalio tadi dengan agresi tinggi membuat Fabio Aska salah satu pejuang paling tangguh bagi Garuda Muda di laga ini. Dengan totalitas penampilannya, dia baik dalam sisi menekan maupun ketika balik untuk bertahan. Ini sama baiknya dan tampil lebih nyaman. Betul. Setelah di laga pembuka cukup disulitkan dengan konsep build up ya dari Korea Republic. Ada sedikit shifting yang diterapkan oleh Fabio Aska, di mana di babak pertama ia sedikit dibebaskan bergerak di depan, tapi di babak kedua mau tidak mau ia juga harus kerap membantu Al Ghazali di belakang ya, sehingga duel-duel bola atas, duel-duel di atas lapangan kerap dilakukan dan membuat Fabio Aska tentu akan sangat terkuras energinya, Adi. Ya, kembali. Concussion protokol harus menjadi perhatian utama karena cedera di bagian kepala. Bahkan kita tahu Alisson Becker, penjaga gawang Brazil dan Liverpool juga tidak tampil dalam beberapa laga terakhir Liverpool karena gangguan concussion ini yang membuat dia mungkin baru tampil pekan mendatang. Jadi ini atensi yang memang lebih diberikan oleh referee, oleh staf kesehatan, oleh fisio, di mana tentunya harus ada atensi ketika cedera di bagian kepala terjadi. Bahkan ada substitution khususnya untuk concussion ini. Artinya ketika jatah pergantian pemain sudah habis, kalau ada cedera di kategori tersebut, maka diwajibkan ada pergantian tambahan ya. Dan ini belajar banyak concussion banyak terjadi di para pemain NFL ya. Betul. NFL dan rugby dengan kontak yang lebih signifikan. Kalau di sepak bola mungkin yang paling terkenal case dari Petr Cech ya. Ada Petr Cech, ada juga beberapa kesempatan Pierluigi Casiraghi ya. Betul. Regina ya di Serie B. Kali ini Fandi Ahmad coba melaju, dipantau oleh 3 pemain dengan jersey putih. Bukan sebuah pelanggaran tadi sepertinya terhadap Fandi Ahmad. 5 menit lagi, 5 menit tersisa jelang akhir persaingan. Raffi coba mencuri penalti kali ini. Penalti didapat oleh Indonesia U17. Lapse of concentration yang terjadi. Penjaga gawang Wessam Al-Asbahi yang gagal fokus di saat genting tadi membuat Raffi Rashid mampu untuk bisa mendapatkan kesempatan mendorong bola dan pelanggaran terjadi. Satu hadangan dari sang penjaga gawang berbuah penalti bagi Garuda Muda. Dan lagi-lagi bagaimana jeniusnya pergantian pemain dari Novarianto, Raffi Rashid yang memang off the ball-nya sangat dibutuhkan, dan lagi-lagi tidak hanya ketika defensif, ofensif pun bagaimana ia bisa menghasilkan 1 tendangan penalti yang tentunya juga membuat Al-Jredi sedikit frustrasi di momen ini karena ia yang melakukan mispass terhadap sang penjaga gawang. Tapi memang ini adalah lagi-lagi eksekusi apik dari pemain dan pergantian pemain yang jitu dari pelatih. Semuanya menjadi satu hal yang kolektif, Adi. Begitu positif dari timnas U17 Indonesia ini. Al-Jredi tidak membantu sang penjaga gawang ya, itu dia. Upaya back pass tadi sepertinya yang short, tanggung, dan kita lihat switch on terus. Seorang pemain yang memang sudah kita bicarakan tadi, Raffi Rashid yang punya kemampuan luar biasa, dan Al-Harash yang digantikan. Ya, Raffi Rashid asal Semen Padang ya. Juga menjadi satu kebanggaan dari publik sepak bola Sumatera Barat. Dan kita harapkan tentunya Indonesia tidak hanya menambah keunggulan, tapi
semakin dekat untuk menggenggam dengan 2 tangan tiket Piala Dunia, Adi. Tiket ini harus digenggam 2 tangan dan harus disobek ujungnya. Ya, itu dia. Dan sobekan ujungnya ini ada di potensi penalti yang akan diambil oleh Evandra Forasta. Gagal dia kalau berhadapan dengan Foreign Republic, tapi berujung dengan rebound berbuah gol. Evandra Forasta kali ini, Saudi Arabia tidak terlalu jauh dari Qatar. Siapkan tiket Anda, pesan hotel, dan isi penuh stadion-stadion di Qatar nanti, di mana Garuda Muda akan beraksi di level tertinggi kelompok umur U17 dengan potensi automatic qualification. Evandra Forasta, skip, jump, hop, goal. Ya, ini layaknya satu gerakan jab, strike, uppercut yang begitu spesial dari Evandra Forasta. Bagaimana arek Malang yang satu ini benar-benar menikmati malamnya, momentumnya. Gol untuk membuat Indonesia unggul sebanyak 3-1, tapi juga gol yang bisa menyegel tiket menuju Piala Dunia. Pertama kalinya yang bisa dilakukan oleh Indonesia melalui jalur kualifikasi. Dan lagi-lagi pemain paling berpengalaman di skuad ini menunjukkan kapasitasnya, Adi, Evandra Forasta. Sangat membanggakan, sangat membanggakan. Pejuang-pejuang muda, para pemain yang dipercaya memperkuat skuad ini, memberikan segalanya. Entah dia starter atau dia pemain pengganti. Bukti, casing point, Raffi Rashid, Fandi Ahmad. Betul. Kemudian kita lihat bagaimana Evandra Forasta, Putu Panji. Luar biasa, semua punggawa memberikan aksi terbaik. Yemen dalam potensi takluk di laga ini coba untuk merespons, tertinggal dengan buffer 2 gol. Daniel Alfredo menghadang tadi, tendangan jarak jauh mudah saja bagi penjaga gawang Dafa Al-Ghazemi tadi untuk menghentikan upaya tendangan dari pemain pengganti Tamer Hamid. Ya, Tamer yang memang diinstruksikan untuk banyak menusuk melepaskan tendangan cut inside, tapi tidak menjadi masalah sejauh ini bagi Dafa karena Dafa begitu lebih tenang dan bahkan di babak kedua penampilannya jauh lebih matang dibanding pada akhir babak pertama tadi, Adi. Dan selain apresiasi pada pemain, staf pelatih juga bekerja begitu keras. Coach Nova, Coach Tommy Prasetyo, Coach Dwi Priyo, Andreas Krisyanto, Sofi Imam, Lutfi Nanda, Ahmad Zaki, dan juga Choi Juyong ya, yang menjadi bagian dari skuad ini sejak awal pembentukan tim. Yang sudah dilatih sejak pemain-pemain ini masih ada usia 14-15 tahun, ada. Ada lagi intercept, umpan dari Raffi. Josh Holong kali ini menserahkannya sebuah tendangan luar biasa dari Evandra Forasta dengan brace-nya. Tidak hanya mengunci, tapi mensahkan pasukan Garuda Muda. Tidak hanya lolos dari group stage, tapi semakin nyaman untuk bisa menyiapkan bagasi menuju Qatar. Nova Arianto dan pasukan mudanya bersinar terang di Jeddah dan mampu menghancurkan, memporak-porandakan, mengakhiri perjuangan Yemen di laga ini. Bola over the top dan kemudian unselfish play dari Josh Holong menserap Evandra Forasta dengan 2 kesempatan yang tidak disia-siakan, menyapu bola dengan deras tadi, memberikan keunggulan 4-1 bagi Indonesia U17 atas Yemen U17. Taktikal masterclass, eksekusi spesial, dan tentunya pergantian pemain yang selalu jitu. Langsung kembali tersaji Josh Holong, pemain yang sangat segar, berlari begitu cepat, menyongsong bola, dan benar tidak egois dengan kesempatan mencetak gol, tapi ia memberikan operan kepada Evandra yang lagi-lagi mendapatkan momentum spesial yang membuat ia bisa mengeksekusi momentum tersebut untuk membuat Indonesia sebelumnya bisa mengagetkan Korea, kali ini meluluh lantakan Yemen. Dan saya rasa momentum sudah benar-benar ada di Indonesia. Tambahan 7 menit tidak akan terasa lama untuk kita menunggu kita menuju Piala Dunia yang dibawa oleh Garuda Muda ini, Adi. Coach Samir Saleh yang sempat mungkin dalam durasi yang cukup panjang, dia menang adu taktik dengan Coach Nova Arianto. Betul. Tapi Coach Nova adalah Coach Nova dengan mid game management, dengan crisis management yang dia lakukan, dengan substitution yang dia tahu kualitas pemain yang diturunkan, dengan kontra strategi yang selalu saja tepat, dengan mendapatkan momen-momen istimewa. Betul. Dan setiap momen di laga ini berujung dengan gol tercetak bagi pasukan Garuda, baik itu di awal maupun di akhir
dalam sebuah pertandingan yang begitu ketat dan menegangkan. Dan ini tentunya adalah ramuan yang pada akhirnya akan berujung dengan kesuksesan bagi sebuah tim. Ya, Coach Nova masa pemain pernah dilatih oleh Jackson F. Tiago, pernah dilatih oleh Jaya Hartono, pernah juga dilatih oleh Rahmat Darmawan, Kas Hartadi, Ivan Kolev, dan sempat bekerja sama dengan pelatih kaliber dunia seperti Shin Taeyong, kali ini dengan Patrick Kluivert, dan semuanya dirangkum menjadi strategi yang begitu spesial dan membawa Garuda Muda. Saya rasa tinggal menunggu waktu untuk benar-benar menuliskan tinta sejarahnya, Adi. Iya. Dua lagi punggawa disiapkan oleh Coach Nova, termasuk Ilham Ramadona. Penampil yang juga masuk di babak kedua. Josh Holong juga luar biasa bersama dengan Raffi, memberikan dimensi kombinasi yang berbeda. Masih ada space bagi Esam kali ini. Yemen belum menyerah, tapi keadaan sudah tidak menyokong mereka untuk bisa melakukan comeback dengan durasi tipis, minimal 7 menit tambahan waktu, sudah dimainkan 2 menit. Ini juga kemenangan yang tentunya benar-benar langsung memberikan satu jawaban spesial, karena banyak yang menganggap kemenangan Indonesia melawan Korea adalah kemenangan dengan faktor luck yang tinggi, tapi di laga ini tidak hanya luck, tapi eksekusi semuanya dibabat habis oleh Indonesia. Eksekusi, strategi, bahkan menghadapi Korea Republic itu masterclass. Itu masterclass, betul. Menghadapi tim yang punya reputasi, punya prestasi, 2 kali kampiun di ajang ini, gitu kan. Itu adalah konsep yang sangat fair, sangat tepat, dan kita berikan respect yang ideal kepada Korea Republic. Tapi ketika momen itu datang, kita juga lumat mereka. Itu dia. Dan ini juga yang terjadi, begitu efektif, bagaimana ada momen-momen signifikan yang berujung dengan gol cetak. Satu peluang kali ini dari Esam dan Yemen dan Abdul Latif yang coba menyambut bola tapi digagalkan. Lagi-lagi harus kita angkat topi kepada para pemain di zona pertahanan, termasuk Muhammad Al-Ghazani yang tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menghadang para pemain Yemen di laga ini. Ya, dan tadi juga sebelumnya ada Nazril Alvaro yang nampaknya menjadi extra defender ya. Ketika momentum bola dalam kondisi coba ditekan oleh para pemain Yemen. Ini Fandi Ahmad tampaknya kembali ditarik keluar. Juga sama ya seperti di laga sebelumnya. Tapi memang lagi-lagi ini adalah keputusan taktikal yang tetap banyak berpengaruh terhadap apa yang terjadi di lapangan. Sudah dijalankan dengan sangat baik. Itu dia. Dia menjadi pemain yang mengacaukan ya. Shape pertahanan dari lawan ketika shifting dari 3 back ke 4 back. Tendangan penjuru tajam ke tiang pertama dihadang tadi oleh Evandra Florasta. Eka Yana sudah masuk juga sepertinya bagi Garuda Muda. Nyaman. Ya, sang penampil di bawah Mistar Bam yang baru kebobolan 1 gol saja dari 2 laga, dengan sudah ada 5 gol yang tercetak bagi pasukan Garuda Muda. Ya, di saat yang bersamaan juga Jepang sedang unggul atas Vietnam dan Saudi serta Uzbek ya sudah memastikan langkahnya menuju Piala Dunia. Artinya Indonesia bersama Jepang menjadi tim 3 dan keempat yang bisa menjadi perwakilan dari AFC. Dan uniknya sekarang justru Thailand menjadi tim yang begitu sulit untuk bisa berprestasi baik di senior maupun kelompok umur, pun juga dengan Vietnam yang sempat menahan imbang Australia kali ini dalam kondisi yang tidak optimal di match kedua. Kita tidak perlu membahas Malaysia ya, karena tidak ada dalam radar kita. Itu dia. Dan ini menarik, ada Fandi Ahmad dan kali ini ada Ilham Ramadona, seakan-akan ada di era Ligina awal-awal ya. Ini dia sang pemain Ilham Ramadona. Umpan tadi yang mudah diantisipasi oleh Matthew Baker. Dia melayangkan umpan jauh tadi. Menit ke-95 dari persaingan yang berlangsung di Jeddah, Prince Abdullah Al Faisal Sports City menjadi venue yang begitu luar biasa megah dengan dukungan total dari para supporter Garuda Muda yang ada di tribun dan juga dimanapun Anda menyaksikan laga ini, pemirsa. Kembali kita harus bersyukur dengan prestasi emas yang lagi dicatatkan oleh para punggawa muda Indonesia U17 yang mampu untuk meraih kemenangan kedua di persaingan Group Stage Asian Cup Under-17 di Grup C ini. Grup yang sangat tricky tapi mampu dinavigasi dengan luar biasa. Dan dengan 2 kemenangan, maka di laga berikutnya menghadapi Afghanistan akan ada rotasi masif yang menjadi keuntungan dan kenyamanan tentunya. Ini sebuah luxury bagi Coach Nova. Tentunya juga kita tahu bahwa setiap pertandingan akan tetap penting karena semoga kita tidak hanya lolos ke Piala Dunia tapi juga bisa berprestasi benar-benar spesial di Piala Asia kali ini, Adi. Dengan knockout stage yang ada di hadapan, juga dengan persiapan yang sangat pendek karena akan menuju ke persaingan
yang boleh dikatakan Betul. sebenarnya ya. Betul, Karena betul. bersama dengan big guns dari kelompok umur 17 akan ada di knockout stages. Dan juga kredit bagi federasi dan bagaimana totalitas persiapan Betul. berujung dengan adanya penampilan yang mengesankan dalam dua laga ini bagi Coach Nova dan pasukannya. Ada kesempatan lagi, umpan berbahaya, tapi lagi-lagi bukan kali pertama bagi Muhammad Al-Ghazani ada di posisi tepat untuk menghadang. Masih ada kesempatan, lagi coba mengompak pressure di zona pertahanan. Abdul Latif yang dicari, Wow. mampu dihentikan oleh Putu Panji. Challenge yang sempurna dari Putu Panji, Ya. bisa mendapatkan bola dengan jarak yang sulit untuk menggapai bola sebenarnya. Dan DC yang di Multiple City, kemudian berakhir di Dubai, Betul. juga dengan persiapan menghadapi tim-tim seperti China Ya. juga. Dan Uni Emirat Arab U17 membuat situasinya begitu optimal ya bagi Coach Nova mempersiapkan pegawai muda Indonesia. di awal persaingan para pemain ini diwajibkan bangun sekitar pukul 4:30 pagi ya. Lalu harus melakukan sesi latihan berlari begitu jauh dan lama hingga pukul 6 dan setelah itu latihan Ya. di lapangan ABC hingga berujung menuju Piala Dunia. Sebuah hal yang tentunya tidak menjadi momen Ya. too good to be true karena ada proses panjang yang Proses, dijalani. betul. Semuanya akan ada pengorbanan, Betul. ada rasa sakit yang dirasa tentunya dengan perjuangan, dengan Ya. bangun sangat early sekali pagi Betul. hari, tapi kemudian dari latihan ini, dari upaya untuk meningkatkan level of fitness, Ya. juga meningkatkan dari segi physicality penampilan pasukan Garuda. Sekarang tidak ada lagi kendala dengan size, dengan height, Betul. dengan pace, dan bagaimana secara taktikal juga begitu detail apa yang dipersiapkan oleh coaching staff. Dengan ini kembali adanya satu kesatuan yang tercipta dari atas hingga ke bawah sehingga outcome-nya seperti ini, luar biasa. Ada peluang lagi bagi Yemen, mampu dihalau tadi ke sebuah handball karena masih di dalam kotak tadi. Betul. Masa lalu Coach Eko Pujianto hampir saja membuat timnas Indonesia lolos dan kali ini Adi Iya. Di saat lampau banyak memori buruk, memori hampir lolos, memori hampir berprestasi, tapi di saat ini dan sekarang inilah kenyataannya. Pasukan Garuda Muda sudah mengunci tiket untuk lolos dan berdansa dengan the big guns di World Cup U17. Automatic qualification diraih oleh skuad muda kebanggaan kita, membuat Korea Republic U17 bertekuk lutut di laga pembuka grup C, membuat Yemen tidak berdaya di persaingan match kedua grup C, dan dengan 6 poin dengan aksi gemilang Evandra Florasta dan kawan-kawan, kita bisa bersuka cita, kita bisa merayakan satu keadaan yang mungkin istimewa dan belum pernah dirasa untuk lolos otomatis di level U17 menuju World Cup yang akan digelar di Qatar November 2025, Ibam. kita kejutkan Korea, kita goyahkan Yaman, dan kita rebut dengan sempurna tiket Piala Dunia dengan kemenangan yang tidak hanya spesial tapi juga sempurna. Permainan yang membuktikan bahwa ini adalah hasil drill begitu mendalam dan panjang. Perjuangan para pemain, pelatih, semua stakeholder dan juga orang tua yang sangat berbahagia pada momen ini. Ya. Menyaksikan anak-anaknya di usia sangat muda mengharumkan nama bangsa. Dan kita juga tidak kalah bangga dengan melihat permainan semua anak yang ada di kelompok usia U17 timnas kita ini dengan performa yang begitu dewasa di usia yang sangat muda, Adi. Selebrasi berlangsung di sisi lapangan. Zahabi Goli dengan satu upaya spektakuler, gol sensasional. Saya berani bertaruh kandidat dari goal of the tournament, Ya, betul. yang membuka jalan bagi pasukan Garuda Muda, memberikan keunggulan ketika dominasi dicetak di persaingan babak pertama. Kemudian aksi yang tidak kalah optimal dipertunjukkan oleh Fadli Alberto Hengga. Tandukan tipisnya membuat gol kedua tercetak. Memang ada kebangkitan dari Yemen. Mereka memangkas keunggulan Al-Haraj dari titik putih. Tapi Evandra Florasta menutup dengan brace kunci yang membuat Indonesia U17 lolos menuju knockout stages, lolos menuju World Cup U17 di Qatar pada akhir tahun nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.